Alhamdulillah Pak jurnalis. Prof. Asli udah hadir. Bu Yeni, alhamdulillah. Mbak Sukri Bey, alhamdulillah sudah hadir. Pak Haradi, ya. Bu Nevi udah ya? Bu Nevi kayak belum. Belum, bentar lagi mungkin. Pak Beta udah. Ya nanti Pak Wagub mungkin menyusul sekitar jam 2-an, Pak Wagub. Ya. Oke. Ya. Unmute, Prof. Oke. Pak Joy belum ya? Pak Joy dengan Pak Haradi. Pak Hardi. Kalau Pak Jeruna. Ibu Erita bagaimana Pak Jurnalis? Oh iya, mungkin bentar lagi ke Prof. Ya. Coba Bu Yeni cek suaranya dulu. Ya, baik Pak Prof. Selamat siang Prof. Selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih. Cukup jelas. Pak Zirma, coba dicek suara dulu Pak. Di unmute. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Zirma, cukup jelas. Pak Sukri sudah bisa mencek suara? Iya Pak, bagus sekali. Alhamdulillah, wah ini nampak wajah segar Pak Sukri ini ya. Alhamdulillah. Adinda Beta. Atau Pak sudah, Pak J udah kelihatan. Iya, Adinda Beta gimana? Bisa dites suara dulu? Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Haradi gimana? Coba dicek suara dulu. Alhamdulillah, bagus Pak. Bagus saya ya, terdengar jelas. Oke. Baik, kita nanti tepat kita mulai ya. Jadi ini udah masuk karena yang penting kan mutu pembicaraan bukan jumlah orangnya ya. Nah, dan kita berharap ini adalah yang pertama yang mudah-mudahan nanti diikuti dengan hal-hal yang konkret. Baik, kalau seizin Bapak dan Ibu kita mulai acara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa bukan hanya Indonesia tahu tapi dunia tahu bahwa DNA dari orang Minang ini adalah menjadi saudagar, menjadi pedagang, menjadi entrepreneur. Karena itu dia berani kemanapun. Tidak ada rantau yang bertuah bagi mereka. Mereka bisa masuk, berbeda agama, berbeda suku, berbeda kondisi geografis, tapi mereka tetap bisa merambah ke berbagai bidang kehidupan yang berhubungan dengan semangat entrepreneurial mereka. Dan mereka biasanya disambut hangat oleh orang-orang setempat karena pandai membawakan diri, ya mengarati alue jopatui, ya kan, kemudian selalu menenggang antaro raso jupareso, memperhatikan balance antara kedua ini, dan kalau mengecek maranda-randa selalu dengan sikap yang humble, ya, yang menghargai orang lain, tidak pernah dia pongah, karena itu dia sangat diterima, dan juga manyawi di bawah-bawah, jadi dia tidak pernah memotong rezeki orang lain, berupaya ya bersama-sama lah, dan kalau perlu dia sadar dia sebagai pendatang, dia dahulukan juga orang-orang setempat, karena itu juga dalam perantauan orang Minang ini yang bagian besar bergerak di bidang wirausaha, mereka selalu memakai ya ibu cari, bapak jari. Ibu ini adalah kaum yang sesuku dengan dia, bapak adalah kaum dari Indo Abako yang dengan bapaknya, tapi yang paling penting adalah Induk Samang cari dahulu. Jadi orang setempat yang akan membantu mereka melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kehidupannya. Karena itulah
Minang berarti kesaudaragaraan. Orang bicara entrepreneurial sekarang, tapi orang Minang sudah lama dan presentasi kita itu tinggi sekali. Kalau di Indonesia dulu waktu saya Dirjen Dikti, persentase orang kita yang menjadi entrepreneur ini hanya sekitar 0,28%. Sekarang saya dengar sudah lebih dari 3%, tapi kita masih jauh dari harapan minimal sekitar 12-15%. Di Minangkabau angkanya jauh lebih tinggi. Nah, menjadi pertanyaan kita sekarang, apa yang kejadian di tengah perubahan zaman yang sangat dahsyat, di mana teknologi informasi mempengaruhi cara berdagang, cara berhubungan, modal-modal yang dulu dianggap modal mutlak, sekarang kadang-kadang tidak lagi berarti, sekarang memerlukan kreativitas, inovasi, dan apakah orang-orang kita yang bergerak di bidang UMKM ini masih bisa menyesuaikan diri dan masih bisa mendapatkan tempat di tengah perubahan itu. Kemudian datang COVID, yang juga dampaknya sangat dahsyat, dan karena kita yang bergerak di baris terdepan sebagai trader, retailer, segala macam, dan mereka tentu terdampak secara profesional sangat besar, sangat dahsyat dari akibat COVID ini. Tapi orang-orang kita tidak menyerah, tidak takut dengan ancaman itu, dia yakin bahwa cobaan ini hanya diberikan kepada orang yang mampu untuk menerimanya, dan di balik cobaan itu disediakan kemudahan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan juga masa depan yang lebih gemilang asal kita menghadapi cobaan ini dengan tawaduk. Nah, karena itulah kita dari Minang Diaspora Network mengangkat isu ini, yang kita harapkan hari ini hanya brainstorming aja dulu, apa aja ide-ide yang Bapak dan Ibu pikirkan. Kemudian di sini ada Pak Haradi, ada Pak Joineri, nanti ada Pak Sukri ya yang sudah lama menggeluti ini, dan ada Pak Zirma dari provinsi, dan didukung oleh teman-teman yang lain. Bisakah kita nanti secara reguler mengajak para teman-teman kita UMKM ini untuk berdialog terhadap tema-tema yang mereka rasa perlu. Apakah itu di bidang permodalan, apakah itu di bidang pemasaran, apakah itu di bidang teknologi, apakah itu di hal-hal yang berhubungan dengan regulasi. Hal-hal ini nanti mungkin akan kita fasilitasi dari MDGN, tentu dengan leadership dari beliau bertiga ini, berempat lah dengan Pak Zirma. Apa kira-kira hal-hal yang kita bisa tawarkan kepada teman-teman kita yang bergerak di UMKM, baik yang sudah survive maupun makin berkembang di tengah COVID ini, ataupun yang tersungkur karena COVID ini, tapi masih punya harapan untuk bangkit kembali, atau yang sedang biasa-biasa saja, tapi sedang mencari ada enggak lompatan, peluang baru yang mereka bisa dapatkan, karena adanya kemampuan baru yang mereka miliki, atau informasi baru yang mereka miliki, dan ini dibantu oleh teman-teman semua yang peduli kepada rekan-rekan kita di UMKM ini. Jadi karena itu kita merubah sedikit apa caranya, kita bicara lebih kurang 10 menit masing-masing ya. Nanti kita putar dulu semua 10 orang ini, kemudian kita tangkap dari audiens, kemudian kita minta lagi 10 orang ini bagaimana sesudah ada mendengar teman yang lain, mendengar dari audiens, apalagi pikiran teman-teman untuk membungkus, sehingga di ujungnya nanti kita punya beberapa hal yang mungkin menjadi dasar bagi tindak lanjut kita. Jadi itu pengantar dari saya. Pak Burmalis, silakan sebagai pengantar dari Eksekutif Director dari Minang Diaspora Network. Kami persilakan Pak Burmalis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Prof. Fazli Jalal, Kanda Muhammad Lutfi, Kanda Andrinov Caniago, Bapak Wagub Sumbar, Bapak Haji Nasrul Abid, Ibu Nevi, Pak Zirma, Pak Beta, Pak Joy, Pak Haradi, Uni Rita, Uni Yeni, dan semua tokoh-tokoh Minang dan semua peserta webinar UMKM Minang pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Prof. Fazli Jalal yang sudah berkenan menjadi moderator acara kita, kemudian kepada Universitas Yarsi atas kerjasamanya, dan kepada Bapak Sukri Bey, Ketua Umum HAS Himpunan Alumni SLTA Aceh Sumatera Barat. Beliau juga adalah salah satu tokoh UMKM karena pernah menjadi Komisaris Bank DKI yang tentu mempunyai concern yang sangat besar terhadap UMKM yang ada di ibu kota.
Tema kali ini adalah bagaimana UMKM Minang, baik di ranah maupun di rantau, menghadapi tantangan revolusi industri, kemudian tentu saja dengan era new normal pasca pandemi ini. Maka pada kesempatan ini kami mengundang tokoh-tokoh yang sangat berkompeten. Alhamdulillah kita ada Bapak Muhammad Lutfi, beliau mantan Menteri Perdagangan, kemudian saat ini menjadi Waketum Kadin bidang UMKM. Kebetulan kami juga menjadi anggota pengurus juga di situ, dan juga Pak Zirma, Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kita ada Ibu Nevi, yang kebetulan beliau adalah Ketua Forum UMKM Sumbar, dan beliau juga adalah anggota DPR RI yang membidangi masalah UMKM dan koperasi. Kemudian kita minta dari perbankan, Bapak Andri Novcaniago, kemudian dari Pak Wagub Sumbar, kemudian dari tokoh-tokoh koperasi Minang, kita alhamdulillah sudah hadir Bapak Joy Kahar, Ketua Umum Koperasi Saudagar Minang Raya, ada Pak Haradi Basri, Ketua Koperasi Global Rangkiang Sejahtera, kemudian ada pelaku UMKM yang kita undang dari Belanda, Uni Erita, kemudian pelaku UMKM yang ada di Indonesia, Uni Yeni. Jadi alhamdulillah kita undang tokoh-tokoh yang sangat berkompeten. Kemudian ada Pak Beta juga, beliau salah satu tokoh Minang yang sangat peduli dengan UMKM. Jadi masalah UMKM ini menjadi concern kita, tidak hanya pemerintah, tapi kita sebagai non-state actor tentu punya concern bagaimana nasib UMKM kita, terutama masyarakat Minang ini. UMKM saat ini dibanding krisis tahun 98 jauh terpukul. Kalau kita lihat di tahun 98 mungkin mereka tidak terlalu terpukul, tapi saat ini sangat terpukul. Jadi dalam forum ini kita akan meminta pendapat tokoh-tokoh baik pemerintah maupun non pemerintah, bagaimana peran mereka dalam membantu UMKM Minang ini, baik yang ada di ranah maupun di rantau. Jadi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini ada solusi-solusi konkret baik dari pemerintah maupun non pemerintah, kemudian bagaimana UMKM ini menghadapi perkembangan zaman, tantangan zaman, bagaimana mereka harus beradaptasi dengan digitalisasi, kemudian era new normal saat ini. Jadi alhamdulillah kita sangat senang sekali semua narasumber sudah hadir. Kemudian webinar ini akan kita follow up seperti Prof. Fasili Jalal tadi dengan berbagai workshop pelatihan mengenai misalnya bagaimana strategi market access, bagaimana pemasaran, kemudian digitalisasi, kemudian laporan keuangan, perpajakan, atau strategi ekspor. Jadi mudah-mudahan dengan webinar ini ada solusi dari pemerintah maupun non-pemerintah, baik perbankan maupun non-perbankan, dari legislatif maupun eksekutif, dalam membantu masyarakat Minang khususnya yang bergerak di bidang UMKM. Sekali lagi Profesor Fasili Jalal, terima kasih, dan semua narasumber yang sudah hadir, dan tokoh-tokoh masyarakat Minang, dan pemerhati UMKM Minang yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burmalis yang tidak henti-hentinya menggerakkan MDGN ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dulu dengan Pak Zirma ya. Pak Zirma sebagai pemegang portofolio ini di provinsi kita, tentu beliau punya data, punya analisa. Kemudian sudah Pak Zirma sekitar 10 menit, kita langsung kepada pelakunya sendiri, Bu Yeni. Gimana suka duka Bu Yeni ya? Sebelum COVID, di dalam COVID ini, kemudian dalam masa penyesuaian ini apa yang kejadian, apa mimpi, apa yang Bu Yeni lihat sebagai kebutuhan dari teman-teman kita ya. Dan kemudian nanti kita minta dua tokoh kita, kayak tiga lah nanti dengan Pak Sukri sekalian ya. Jadi dari Pak Haradi yang mengampu beberapa ratus orang dalam koperasinya, dan kemudian Pak Joy yang sudah juga menggerakkan, nggak salah saya ribuan kali ya anggotanya Pak Joy ini, yang sudah bergerak juga sebelum COVID, dan tentu apa pengalaman COVID ini, bagaimana apanya ke depan. Nanti baru kita lihat dari kebijakan, di sini ada Bu Nevi ya, dari bagaimana konstelasi di DPR, kemudian nanti kita juga punya
Pak Andrino, Pak Lutfi, ya, Pak Beta dan lain-lain. Jadi kita sesuaikan aja nanti dengan langgamnya. Kita minta dulu kepada Pak Zirma. Silakan Pak Zirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jli sebagai moderator, Pak Formalis, Pak Adi Basri, Pak Sukribi yang cukup lama juga ini menginisiasi UMKM di Sumbar. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, tentu kegiatan kita ini sangat bermanfaat dan sangat diharapkan sekali di masa ini. Karena memang kesulitan yang ada ini kan memang harus bersama-sama. Dan apa yang dilakukan Minang ini setiap kesulitan sangat membantu. Ketika gempa kita bersama-sama menyelesaikan, insya Allah kita cepat bangkit. Sekarang agak khusus pula lagi ya, yang wabah COVID yang tidak terduga-duga sama sekali. 4 bulan pertama kita panik sehingga PSBB itulah anjloknya usaha-usaha. UMKM anjlok sampai hampir menjurus ke kemiskinan. Kita sendiri di Dinas Koperasi menggerakkan koperasi yang ada di Sumatera Barat, 248 koperasi saling bantu-membantu sembako, termasuk juga APD, masker. Jadi kita cepat menggerak. Dan dari rantau sesama Minang membantu, makanya kita sangat terbantu dan tenang Pak. Kalau dibandingkan, kalau tidak begitulah orang Minang panik gitu kan. Tapi ternyata saya yang menjalani menyimak sehari-hari, inilah kehebatan kita orang Minang ini. Bantuan itu banyak yang tidak tercatat Mas. Banyak yang tercatat, tetapi yang jelas kenyataan yang kita lihat sampai saat ini sakit memang sakit juga kan, tetapi tidak begitu sakit. Gitu. Sakit tetap sakit, itu yang kata Pak Pasli Jalal, orang kita ini terasa sakit tapi tidak juga ketawa masih bisa juga gitu. Tuh. Lalu dari UMKM Sumbar memang jumlah kita yang tercatat di statistik itu memang 596.100. Itu kan di luar pertanian peternakan. Tapi kalau digabungkan di pertanian pertanian itu jauh lebih besar. Dan sekarang semuanya terdampak. Nah, yang paling terdampak tentu yang paling bawah, ultra mikro, dan kecil juga. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah saat ini cukup membantu, relaksasi daripada pinjaman, relaksasi pajak, dan juga bantuan-bantuan modal sudah membantu. Namun dari yang kita lihat saat ini, yang sangat persoalan betul kan sekarang pemasaran produk. Kalau untuk berproduksi kita masih bisa kan, masih bisa dan kita bina. Cuma yang pemasaran produk. Dan persoalan ini sekarang karena tidak adanya pergerakan, sudah tahu kita pergerakan orang yang sangat kecil, orang yang datang sedikit. Kalau naik pesawat 4 penerbangan sehari di Sumbar itu kan tidak penuh. Dan yang bolak-balik orangnya itu juga kan. Karena pergi dinas ke Jakarta pulang lagi itu juga orang. Jadi tidak banyak menambah pergerakan orang. Dan hal itu sangat menjadi tetap akan menjadi kesulitan. Nah, nanti di teori-teori yang baru barangkali muncul di perguruan tinggi, namun semua provinsi melakukan bela dan beli produk UMKM daerahnya masing-masing. Jadi kita Sumbar, kawan di Jawa Tengah, di Jogja, di Kalimantan, mereka memang menggerakkan komunitas kita. Nah, dan saya sebagai orang Sumatera merasa lebih pede sedikit karena kekuatan kita untuk itu agak lebih besar daripada orang itu diakui oleh kawan-kawan dari provinsi lain. Kita di Sumbar kekuatan untuk saling membantu itu lebih cepat, lebih besar. Makanya agak bagus ini. Jadi kita dari produk UMKM sekarang yang paling penting bagi kita sekarang, bagi saya memang gagasan-gagasan baru. Dari kita yang bergerak di rantau, di samping kita bela dan beli produk kita, yang di Sumbar kita gerakkan bela dan beli produk UMKM, tentu juga yang dari rantau. Namun salah satu cara untuk memperekonomi ini juga ada terobosan, karena kita di rantau ini kan banyak juga ya bisa sebagai off-taker produk. Nah, misalnya
perlu yang bidang fashion, jahit menjahit, walaupun jahitannya belum seperti itu, tetapi kita sebagai pemerintah bisa mengumpulkan UKM untuk memenuhi permintaan seperti itu. Karena UKM kita sudah banyak yang terkumpul di komunitas-komunitas, di kumpulan-kumpulan. Jadi tidak sulit untuk mengumpulkan mereka, mengarahkan mereka. Nah, lalu kalau sekarang yang sedang digarap sama Pak JKR ini dari Koperasi SMR, ayam potong. Kebetulan sudah ada RPA di Padang, insya Allah kapasitasnya 5 ton per hari. Nah, itu akan sangat membantu nanti UKM-UKM yang bergerak di peternakan dan yang belum bergerak di peternakan. Jadi mau beralih usaha atau berhenti juga dari pekerjaan bisa bergerak di ayam ini. Karena off-takernya sudah ada dan fasilitas pinjaman dari perbankan juga ada untuk itu. Jadi Bank BRI, Bank BNI siap untuk membiayai usaha mikro kecil yang produknya ada off-taker. Jadi mereka siap. Jadi ini yang akan dilakukan salah satunya dengan KSMR. Dan juga produk lain kalau ada dari Bapak dan Ibu yang bisa jadi off-taker dari jagung, bawang, dan lainnya, itu kita harapkan. Jadi kita pemerintah di provinsi, tugas kita mengumpulkan UKM yang berproduk. Karena memang kita akui kelemahan kami di ranah ini, pandangan terhadap pasar itu memang kurang. Jadi kalau mengumpulkan masyarakat UKM, membimbing untuk berproduksi, itu bisa tugas kita. Kita kurang di hal-hal itu. Dan beberapa perantau kita ada yang mencoba itu kadang-kadang langsung kepada UKM. Ketika langsung kepada UKM ternyata ada kendala, tidak dikerjakan dengan baik, itu kadang-kadang ada keluhan. Jadi akan lebih baik Bapak Ibu bekerjasama dengan kita pemerintah, di Pak Wagub atau kami dinas-dinas, kami siap untuk mengumpulkan itu. Lalu beberapa produk yang ini bisa kita lihat, produk jumlah UKM koperasi ini. Bisa kita lihat di tayangan. Lanjut. Wah. Yang jumlah UKM. Ini contohnya produk unggulan yang ada Sumatera, Sulaman, ada koperasi, ada aneka sulaman, ada di Pasaman juga ada ikan air tawar, ini cukup besar di daerah Rau. Lalu di Pasaman Barat juga sedang berkembang jagung dari ujung ke ujung sekarang Pak, banyak. Harga sekarang cukup bagus, 3.800 per kilo, bergerak sampai 4.000. Kalau di 50 kota ada jeruk gunung omeh, ada songket di Pandai Sike dengan ada koperasinya juga di sana, ada coklat di Padang Pariaman, ada koperasi Jakuran Juhulu, ada di Tabe, ada Gulustaka, ada kopi di Solok Selatan, ada Tenun Unggan, dan ada karet di masyarakat. Lanjut Pak. Nah, ada sulaman bayang di pesisir selatan, ada kelapa di Kepulauan Mentawai, ada rendang, Padang dan banyak beberapa daerah lain rendang. Ada pusatnya dia di Payakumbuh, ada bordir di Pariaman, ada kulit sepatu di Kota Padang Panjang. Inilah daftar Bapak Ibu. Jadi artinya ada produk-produk unggulan yang bisa kita genjot volumenya lagi dengan bersama-sama, dan ini tentu akan menjadi solusi dari untuk kita mengulangi turunnya pendapatan usaha mikro kecil di Sumatera Barat. Jadi itu barangkali itu yang paling pokok saya Bapak Ibu, memang sangat kita perlukan sekali dari kita semua perantau saling dukung-mendukung mengangkat UMKM. Kita di provinsi adalah akan mengkoordinasikan di bawah. Kalau apapun yang dari rantau ada mintanya, nanti kita yang bergerak di ranah. Mohon dari Bapak Ibu masukkan lagi dan kita insya Allah siap untuk
bergerak itu. Demikian, Pak. Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Zirma atas presentasi yang sangat jelas. Kita lanjut kepada pelakunya sendiri. Beliau ini juga bergerak di Sumbar, juga bergerak di nasional ya, di DKI paling tidak. Kami persilakan Ibu Yeni. Silakan di unmute Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang untuk Bapak-Bapak semua. Dalam hal ini saya sebagai pelaku dalam bidang usaha memang sejak COVID ini income kita jauh menurun gitu. Itu rata-rata lebih 50% gitu. Dari di bidang UMKM sendiri, misalnya di pasar retail kita di Aur Kuning itu omset kita jauh turun sampai 50%. Termasuk yang kalau yang pusat grosirnya di Tanah Abang, kita biasa yang berbelanja itu adalah orang daerah yang grosir dari seluruh Indonesia dan beberapa mancanegara. Tapi karena dengan COVID ini sekarang sejak bulan April ini kita tidak ada lagi pengiriman barang untuk ke daerah. Termasuk daerah dari luar negeri juga kayak Malaysia, Filipina, atau Thailand. Jadi sekarang memang untuk kita pelaku memang sangat terpuruk. Dan begitu juga kayak yang semi grosir dan grosirnya di Tamrin City. Banyak UMKM kita, orang-orang kita yang usahanya sekarang banyak yang tutup juga karena tidak sanggup membayar sewa, karena tidak adanya pembeli dari daerah. Kayak kami di Tanah Abang itu yang kita harapkan adalah pedagang-pedagang dari pedagang di seluruh Indonesia. Kalau diharapkan dari online, itu kepercayaan daripada pedagang besar itu kurang. Mereka mau melihat secara fisik. Dan ekonomi orang sekarang memang jauh menurun. Dan untuk impor, kita dari impor sendiri kita nggak bisa ke Cina atau misalnya membeli ke negeri asal tempat pabrik karena keadaan COVID. Jadi memang sekarang yang diharapkan memang produk lokal, tapi kita harapkan pemerintah juga mempermudah daripada kita untuk kelualuasaan misalnya membuat izin pabrik atau misalnya untuk pengolahan. Karena kendala kita selama ini penculupan atau misalnya kita kekurangan di sini bahan baku sehingga kita punya bahan yang mahal. Jadi kami harapkan di sini juga kepada pemerintah dalam hal ini membantu juga para pelaku bagaimana mempermudah kami mendapatkan bahan baku tekstil dengan harga yang lebih murah. Kalau misalnya kita masih mengikuti prosedur yang lama, ini akan mengakibatkan seluruh ibaratnya kita pedagang ini importir tetap akan mengimpor dari luar, artinya UMKM kita tidak akan bangkit. Jadi kami memang mengharapkan dari pemerintah juga. Dan di kami sendiri di daerah Tamrin itu rata-rata 80% itu kebanyakan banyak juga adalah orang kita Minang gitu, pedagang, baik dia mengolah sendiri, ada konveksi sendiri atau menjual barang-barang yang sudah jadi. Dengan adanya COVID ini, kendala mereka dengan produk mereka yang selalu banyak, tapi untuk pemasarannya ini kurang. Jadi memang omsetnya, tapi alhamdulillah alhamdulillah bagi saya sampai hari ini karyawan kita masih mengupayakan karyawan yang ada belum dirumahkan, tapi masing-masing bertugas untuk menjual secara online. Tapi tetap aja belum sesuai dengan seperti semulanya gitu. Jadi memang sekarang kita ditantang bagaimana harus mengikuti cara digital ini, dan ini yang mungkin kita minta kepada yang mengerti IT bagaimana untuk bisa mengejar produk kita ini bisa dipasarkan lebih baik nantinya dan bisa pemerataan, maksudnya penjualan kita bisa meningkat. Dan mungkin untuk produk-produk kita UMKM dari Sumbar, mungkin kita meminta dari Kadin juga Pak Lutfi misalnya atau Bu
Bu Nevi, kebetulan saya di sini juga membina UMKM, membantu untuk memasarkan produk-produk kita. Selama ini mereka memproduksi di sini banyak, tapi untuk pemasaran kurang. Benar kata Pak Zirma. Jadi mungkin kalau bisa kita ada satu tempat atau yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyalurkan produk kita ini di Jakarta. Ada satu tempat yang menampung. Jadi ada sampel, ada. Karena saya lihat ada di Tamrin itu kalau nggak salah, ada Sulawesi kalau nggak salah, dia punya satu tempat untuk mempromosikan produknya. Jadi sehingga kalau ada orang daerah atau yang mau belanja itu bisa dipromosikan. Jadi kayak kita mungkin harapkan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan UMKM. Dulu kita udah sempat bicara sama Bu Nevi, rencananya akan membuka di Tamrin untuk memasarkan. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana untuk pemasaran produk-produk kita. Karena saya sebagai pelaku sendiri, produk kita, sulaman kita ini cukup laku untuk daerah-daerah daerah timur, daerah Makassar gitu, sulaman kita. Kalau mukena kita itu kalau dibandingkan sekarang memang agak jauh menurun, tapi untuk daerah Aceh dan Makassar mukena masih bisa berjalan. Jadi memang kita harapkan pada pemerintah membantu bagaimana supaya kita UMKM dan kita pedagang orang Minang di pusat maupun di daerah dibantu di dalam hal ini untuk penyaluran produksi mereka. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bu Yeni, karena waktu masih ada dikit, program pemerintah untuk membantu bidang perekonomian, memberikan kompensasi pada pengusaha atau memberikan uang pengganti upah itu sampai enggak ke Bu Yeni dan teman-temannya? Oh, kalau saya ininya kan bukan UMKM like Prof, jadi saya memang kita ada fasilitas dari perbankan gitu. Jadi dengan budget yang cukup besar, tapi dari perbankan alhamdulillah dia memberikan semacam pengurangan bunga, terus pembayaran bunga yang diatur pengembalian bunga. Karena selama ini kan kita memakai LC juga, dari impor juga gitu. Jadi memang kalau secara ini pemerintah sudah membantu. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Yeni. Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Haradi, nanti siap-siap Pak Joy ya. Silakan Pak Haradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada webinar yang diadakan pada siang ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, dengan tidak menyebutkan nama satu persatu, salam hormat saya tujukan kepada Bapak Moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu narasumber, serta Bapak-Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan ini maupun mengikuti melalui YouTube kalau nggak salah ya, Prof. Fasli ya. Ya, betul. Mohon berkenan bantuan untuk tayangannya. Saya sangat merasa berbangga sekali diundang pada webinar hari ini. Jadi kami dari Koperasi Rangkiang Global Sejahtera merasa tersanjung rasanya bisa ketemu dengan bapak-bapak narasumber lain dan nanti juga dari para peserta untuk memberikan masukan terhadap UMKM ini. Karena judul pada hari ini cukup menarik atau menantang buat kita yang terkait dengan 3 kata kunci, yakni revolusi industri 4.0, kemudian society 5.0, kemudian era pasca pandemik. Ya begitu ya Prof ya. Mohon tayangannya, bantuannya Bu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan TOR yang disampaikan kepada kami,
maka kami akan menyampaikan paparan-paparan singkat tentang koperasi Rangkiang. Silakan tayangannya, Bu. Koperasi Rangkiang masih belum on ya, Prof. Iya, lanjut Bu Yuli. Saya sudah minta tadi Bu Yuli, kata Iya. Bu Yuli sudah oke. Ya. Iya. Jadi koperasi Rangkiang ini adalah singkatan atas 3 kata sebetulnya, Rangkiang Global Sejahtera. Ya, kita maklum sendiri apa artinya Rangkiang, orang Minang sudah tahu. Kemudian global, ya kita juga mengglobal. Kemudian kesejahteraan itu tidak hanya buat anggota, buat kemudian mitra, tetapi juga buat society. Oleh karena itu nanti kami akan melihat bagaimana sustainability, bagaimana keberlanjutan koperasi ini untuk mencakup semua aspek. Silakan Bu Yuli, slide kedua. Koperasi Rangkiang ini didirikan 6 September 2015. Jadi belum terlalu lama. Setelah 6 September itu didirikan, tanggal 23 November kita mendapat akte notaris. Kemudian tidak lama sesudah itu, tanggal 22 Desember, kita mendapat badan hukum dari Pak Menteri Koperasi KUKM. Kemudian tidak lama sesudah itu, pada 15 November 2017, kita mendapat nomor induk sebagai tanda kelayakan usaha koperasi dari Kementerian Koperasi. Koperasi merupakan koperasi jasa tingkat nasional. Kenapa? Karena dengan jumlah anggota, memang tidak ratusan Pak Prof, jadi saya ralat, hanya 96 anggota secara solid itu berada di 7 provinsi, yakni di DKI, di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Tangerang, di Banten, di Lampung, dan di Jambi. Jadi anggotanya ini tersebar menjadikan di beberapa provinsi, 7 provinsi. Maka dia statusnya adalah koperasi nasional. Masih belum bisa tayangannya Bu ya. Nah, kalau kita melihat seluruh kegiatannya, koperasi ini beralamat di Hotel Balerung, Matraman, yakni di kantor penghubung pemerintah Sumatera Barat. Kami terima kasih sekali kepada kepala kantor penghubung Sumatera Barat waktu itu, Pak Budi, yang telah memberikan izin kepada kami untuk berkantor di sana. Kemudian kami juga mempunyai kantor baru di Jalan Margonda Raya nomor 1 sebagai administrasi surat menyurat. Dulu sebelumnya kami juga berkantor di Jalan Perdatam Timur. Pak Haradi, dijaga waktu sedikit ya, yang ya, apa? Okay. Yang Nah, sesuai. Baik, saya akan coba. Jadi sesuai dengan visinya menjadikan unggulan yang mampu menggerakkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan, maka dilakukan melalui misi, menghimpun dana dari anggota, meningkatkan kemampuan anggota, kemudian networking dan sharing dengan berbagai pihak, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui SAU, dan memberikan manfaat untuk lingkungan. Dengan demikian, maka nanti nilai-nilai dari koperasi ini adalah ada sinergitas, terciptanya kerjasama yang produktif dan harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan, akuntabilitas, aktivitas yang terpercaya dan bertanggung jawab, syariah, bermanfaat buat anggota dan masyarakat berdasarkan syariat Islam, integritas, profesional, dan keteladanan bagi anggota seluruhnya. Baik, saya tidak susunan manajemennya terdiri atas pembina, kemudian pengurus, dan penasihat. Keuangannya berasal seluruhnya dari anggota. Pertama dari simpanan anggota, simpanan pokok dan simpanan bulanan, investasi anggota, titipan SHU anggota yang tidak diambil, titipan SHU investor yang tidak diambil, dana cadangan sosial yang tertumpuk menjadi modal koperasi. Kegiatan-kegiatan RKS, kegiatan kerjasama dengan UMKM, kerjasama penggemukan sapi dulunya, sekarang buat sementara kita stop dulu, pengelolaan rumah kontrakan, kerjasama pengurusan dokumen, dan kerjasama kargo. Kerjasama dengan UKM itu melalui produk-produk kuliner, bubuk masak, bed cover, aneka cake, kudapan, dan kopi. Nah, sesuai dengan topik pembicaraan kita hari ini, Pak Moderator dan Bapak Ibu, kita dari awal sebetulnya sudah melakukan yang dilakukan dengan pola online. Kita berada mempunyai jejaring dengan daerah-daerah atau dengan mitra-mitra yang hanya hubungan kita hanya melalui
internet saja. Jadi kita boleh katakan untuk membuat hubungan antara produsen dengan konsumen, maka RGS menjadi jembatannya. Jadi kalau dikatakan sejak dari awal kita sudah masuk revolusi industri 4.0, Pak. Nah, kemudian strategi-strategi yang kami lakukan adalah kita membuat hubungan-hubungan dengan para produsen-produsen yang ada di daerah, di Sumatera Barat, maupun seperti di Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar, dan lain sebagainya, untuk membuat suatu market driven. Jadi produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi ini adalah produk-produk yang sudah disurvei sebelumnya melalui market intelligence, sehingga kita sudah mendapatkan captive market. Kemudian dari market intelligence, kita bergerak melalui marketing mix. Kita membuat produk-produk yang ada di produsen-produsen itu mempunyai keunggulan-keunggulan di dalam produk itu sendiri, di dalam price-nya, dalam harganya, di dalam promosinya, di dalam place atau market. Sehingga boleh dikatakan suatu saat kita akan mencoba nanti hubungannya tidak aja dengan Sumatera Barat saja. Sekarang kita sedang menjajaki hubungan dengan salah satu perusahaan yang ada di Ambon. Jadi strategi-strategi inilah yang kita lakukan melalui market driven, melalui marketing mix, dan STP. STP juga kita melihat nanti segmen pasar mana yang akan kita capai. Setelah segmen kita peroleh, nanti kita melihat di segmen tertentulah yang kita jadikan target. Nah, kembali lagi untuk menjaga produk-produk unggulan itu, kita melakukan positioning. Nah, dari kondisi-kondisi seperti inilah yang kami lakukan sampai saat ini. Si konsumen tidak pernah bertemu dengan si produsen, si RGS menjembataninya secara efektif dan efisien. Itulah yang, jadi kalau dikatakan Prof, kita sudah menjalankan yang society yang keempat, sekarang tinggal menjadikan society yang kelima kan. Oleh karena itu kita mempunyai tekad bahwa keberlanjutan RGS ini harus mempunyai 4 filosofi. RGS harus mempunyai technical feasible, kelayakan teknis. Kelayakan teknis itu kita mulai dari proposal-proposal yang direncanakan, produk-produk yang dibuat, bagaimana hubungan. Yang kedua, RGS juga harus memberikan kelayakan ekonomis. Kelayakan ekonomis harus memberikan dampak finansial, baik kepada produsen, kepada konsumen, dan kepada yang mengurusnya sendiri. Karena RGS juga menjadi pelaku di dalam ini. Kemudian kelayakan sosial, seyogianya kegiatan-kegiatan RGS ini mempunyai dampak sosial. Yang keempat, yang paling penting adalah kelayakan lingkungan. Kelayakan lingkungan itu harus environmental friendly feasible. Dan ini kelanjutan-kelanjutan ini adalah hal-hal samping yang bagi RGS itu menjadi sasaran. Oleh karena itu, Prof, kita melihat bahwa RGS ini sejak mulai berdirinya sudah melakukan networking melalui online seperti itu. Karena kantor kami di Matraman dan itu kami juga bekerja dari mana-mana. Dulu di Perdata. Nah, kegiatan-kegiatan ini selain produk kuliner, kita juga melakukan kerjasama kargo dan lain sebagainya. Demikian kira-kira yang ingin kami sampaikan. Yang pada intinya dari topik yang disampaikan pada hari ini, RGS sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan daerah, dan mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh UMKM. Kami juga yang ditanyakan Bu Yeni tadi, kami sudah membuka toko Basamo RGS. Toko Basamo RGS itu kami buka di Depok, ya. Nah, oleh karena sebuah produk-produk yang mau dimasukkan ke situ, kami tampung di situ, tapi dengan skalanya masih skala kecil. Jadi Bu Yeni, mengenai toko bersama, kita sudah pernah bicarakan di dalam BA Group. Nah, kami sudah mulai sebetulnya, tapi kami belum infokan. Tapi untuk anggota, kami sudah tayangkan. Dan Ibu juga sebagai anggota Koperasi Rangkiang, Bu Yeni juga, Pak Fasli juga, dan kemudian Pak Murmalis juga sebagai pendiri. Insya Allah mudah-mudahan kebersamaan dan dukungan semua akan memajukan RGS. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu ini sudah banyak sekali informasi dan saya tahu Bapak dan Ibu juga punya pengalaman yang luas ya. Silakan nanti mau bertanya melalui chatting atau raise hand ya di partisipan itu. Nanti kita coba lihat berapa waktu kita, tapi kita sangat ingin untuk mendengar juga masukan dari Bapak dan Ibu. Kita lanjut dulu kepada Pak Joy. Kami persilakan Pak Joy. Sudah di-unmute Bu Yuli, Pak Joy? Iya, Pak. Silakan Pak Joy. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Prof. Hasdi Jalal, Adinda Burmalis, Pak Sukribe, Lamun Abaswo. Saya hadir di sini sebagai wakil dari Koperasi Saudagar Minangkaya. Banyak juga anggota-anggota yang ikut di sini, termasuk Pak Zirma, itu anggota kami yang tertua. Yang pertama kali jadi anggota kami ya Pak Zirma itu. Jadi seperti biasa bahwa UMKM itu selalu terkendala masalah pendanaan dan masalah pemasaran. Sebenarnya kendala-kendala itu selalu coba untuk diatasi bersama. Ibu Nevi dengan Pak Zirma sudah merintis dengan Mbak Jojo dan sudah mulai bergulir. Insya Allah makin lama semakin banyak partisipan. Sekarang kalau nggak salah ada 4.000 lebih ya Pak Zirma. Nah, tujuan kita pertama satu, bahwa agar produk dari UMKM ini dinikmati keuntungan yang terbesar ada pada produsen. Seperti kita ketahui sekarang ini bahwa produk-produk UMKM kita, keuntungan terbesar itu adanya di marketer, orang yang menjualan. Jadi misalnya produk keripik balado lah, segala macam itu, yang menikmati keuntungannya si Christine Hakim itu yang terbesar. Keuntungan bagi produsen sangat tipis. Ini yang konsentrasi harus kita tingkatkan ke situ. Yang kedua, pendanaan. Kalau kita lihat, Prof, pendanaan untuk UMKM dengan bunga tinggi itu sangat membebani mereka. Makanya saya di Koperasi Saudagar Minangkaya, saya nggak memikirkan SHU untuk anggota. SHU anggota urusan kedua. Saya hanya memikir bagaimana UMKM kita bisa jalan. Jadi saya kasih DTB, dana titipan bergulir. Dana titipan bergulir ini tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa provisi. Tapi modal harus kembali 100%. Dengan modal kembali 100% artinya apa? Kita hanya kehilangan peluang pendapatan kalau kita deposito di bank hanya sekitar 5%, potong 20%. Hanya hilang 4%. Apalah artinya itu bagi anggota-anggota Koperasi Saudagar Minangkaya yang punya uang cukup. Nah, alhamdulillah kemarin bergulir cukup baik. Namun sangat disayangkan tiba-tiba COVID menyerang, cilako. Tapi meskipun terserang COVID, toh UMKM itu bisa mengembalikan pinjaman mereka tepat pada waktu dan tanpa zero risk, zero NPL. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kita ambil misalnya contoh Bank Nagari. Saya nggak tahu, saya belum ambil data yang cukup. Berapa NPL Bank Nagari? Seandainya NPL itu 1% aja bisa kita serap untuk kita salurkan kepada UMKM kita, yang kita janjikan sudah si A dapat, berikutnya si B, si C, sehingga beban mereka untuk mengembalikan itu sangat tinggi. Mau nggak mau dia harus mengembalikan uang itu. Kecenderungan pengusaha kecil cenderung untuk berusaha menghindar dari kewajiban. Ini yang kita didik supaya mereka
tetap concern pada kewajiban. Dengan adanya penerima berikutnya, artinya dusananya, orang kampuangnya juga balian lah itu. Kalau angku lah balian, si anu lah yang dapat berikutnya. Si anu lah yang dapat berikutnya. Jadi ada tekanan-tekanan secara psikologis juga bagi mereka untuk mengembalikan dana itu. Ini sangat mendasar. Siapa yang kita kasih pinjaman? Pedagang lauk. Jadi nelayan. Nelayan di di Taluk Nibuang. Pedagang nasi goreng patai. Penjual sate. Apalagi banyak itu yang tahu si bendahara-bendahara yang hafal semuanya itu. Jadi maksud saya begini, bagaimana caranya kita dalam kondisi begini, kita manfaatkan sebagai peluang untuk mencari solusi agar mereka menikmati keuntungan yang terbesar. Produsen dapat menikmati keuntungan yang terbesar. Dari alur perdagangan, jangan hanya yang menikmati keuntungan terbesar itu yang paling ujung. Dari hulu ke hilir, harus produsen yang lebih besar keuntungannya. Itu bisa kita lakukan kalau kita bisa punya fasilitas yang lengkap. Kenapa enggak koperasi atau Pemda memiliki show unit di Kota Padang yang besar, di Kota Bukit Tinggi yang besar, sehingga seluruh produk UMKM kita ada di situ. Bagaimana caranya supaya produk kita betul-betul bisa dapat dikenal di luar negeri? Apa yang sudah dirintis oleh Pak Zirma, saya rasa sangat bagus. Insya Allah itu akan berkembang, meskipun Pak Zirma sebentar lagi pensiun. Ya Pak Zirma? Tapi insya Allah pasti akan berkembang Pak Zirma. Ya, Pak Jojo akan jalan dengan baik. Jalan. Itu adalah peninggalan Pak Zirma untuk UMKM Sumatera Barat. Dan saya yakin insya Allah kita dapat bangkit sesudah COVID ini. COVID ini baru pertama kali kita alami, umur saya udah 62 tahun, dan semoga jangan lagi ada COVID berikutnya sampai kita nggak ada. Dan berikutnya saya pikir bahwa unggulan-unggulan Sumatera Barat harus kita kemukakan, kita angkat semuanya. Unggulan di bidang pertanian, di bidang tenun, di bidang food and beverage, kemudian di bidang-bidang yang kita rasakan bahwa mendasar seperti peternakan. Makanya usaha pertama yang kami rintis di Koperasi Saudara Minang adalah rumah potong ayam. Rumah potong ayam ini berkumpul 98 investor. Hanya untuk investasi sekitar 6 miliaran, tapi 98 orang. Itu luar biasa. Jadi dugaan bahwa orang Minang itu tidak dapat bersatu, bersama, ternyata di sini terpecahkan. Kami bisa kompak, bisa selesai semuanya dengan baik. Semoga ini dapat kita teruskan ke tempat-tempat yang lainnya. Meskipun, nah ini memang ada sedikit di lingkungan tempat kita itu masih menduga bahwa yang investasi ini bukan orang Minang lah. Ada juga gaduh-gaduh seketek-seketek. Ya saya adalah masang tiang listrik saya payah. Jadi memang butuh edukasi yang baik untuk masyarakat kita yang di grassroots sehingga semuanya bisa lancar. Dalam rekrutmen karyawan juga terjadi hambatan-hambatan, jadi selalu ingin memaksakan kehendak. Bagi kita kan selagi di orang Minang kita pekerjakan, oh ini harus yang kampung kok dulu, tentu iya kampung kok dulu, tapi kok tidak bisa baca ya. Kira-kira itu Prof. Jalal. Terima kasih Pak Joy yang sudah konkret langkah-langkahnya. Jadi mudah-mudahan tadi showroom besar itu difasilitasi oleh Pemda ya Pak ya. Kemudian UMKM dibawa masuk sehingga dia betul-betul dibantu ya untuk showcasing dan pemasaran. Dan terus jalan itu pembinaan lain. Terima kasih banyak Pak Joy. Satu lagi Pak Fasri supaya produsen itu menikmati keuntungan lebih besar dari saat ini Pak. Itu yang utama Pak ya. Itu tujuan utama kita ya. Dan itu rakyat kita ya. Itulah yang UMKM kita.
Ya. Baik, terima kasih Pak Joy. Kita langsung kepada Pak Sukri B dulu. Silakan Pak Sukri. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya ya dimasukkan ke chatting dan raise hand nanti. Silakan Pak Sukri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan banggakan Pak Profesor Fazli Azhar, sekaligus Rektor Yarsi University, Pak Bonalis, kader muda kita, tiada minggu tanpa program seperti ini. Dan saya pada kesempatan ini mewakili suatu Ormas Minang, Himpunan Alumni SLTA Sesumbar. Jadi ada SMA, ada SMK, dan termasuk juga madrasah di dalamnya. Dan juga kebetulan sekaligus juga mewakili Minangkabau World Foundation. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat judul ini memang dahsyat, seram, dan penuh peluang. Bapak bayangkan saja, UKM diposisikan di dalam 3 era. Eranya era milenial lagi. 1, Industri 4.0, and Society 5.0, and then New Normal. Ini dasar dan menakutkan. Tapi mari kita coba tilik satu persatu. Bagus yang disampaikan Pak Joy, sahabat saya, memang pengusaha luar biasa beliau ini. Ada masalah paten daripada UMKM. Adalah pemasaran, aksesnya, dan juga akses modal. Tapi itu dulu menurut saya. Sekarang pecah itu barang. Kenapa pecah? Itulah fungsi daripada Industrial 4.0. Di mana teknologi komputer dengan internet disinergikan menjadi satu, keluarlah namanya teknologi digital. Di mana bisnis konvensional yang dulu dari segi pemasaran, produsen dengan segala jaringannya, gerainya, sampai ke konsumen, itu sudah dipotong habis sekarang dengan pola digital marketing. Jadi sekarang di era Industri 4.0 itu sudah terjadi perubahan dasar. Apa itu perubahan dasarnya? Sekarang prosumen, jadi produsen, itu langsung ke konsumen, direct sekarang. Melalui apa? Inilah yang dinamakan dengan teknologi digital marketing. Bapak Ibu bayangkan sekarang, yang dulu UMKM untuk memasarkan produknya, nitip sana, nitip sini, harus sewa kantor, bayar iklan. Sekarang tinggalkan itu. Sudah ketinggalan itu. Berapa banyak gerai sekarang sudah mulai mati? Nah ini terciptalah suatu produktivitas melalui teknologi digital tadi. Nah bagaimana caranya? Sebetulnya inilah yang perlu kita rumuskan, kita coba bantu para pelaku-pelaku UMKM. Misalnya, ketika bicara digital marketing, ini sebetulnya bahasa milenial, Pak. Tapi udah tua-tua, Pak Prof, saya juga jadi ikut belajar. Tapi tidak detail, kita kan ujung-ujungnya aja. Namanya juga sudah tua ya, Pak. Di dalam digital marketing banyak fasilitas yang bisa digunakan. Dan itu gratis. Misalnya Instagram. Cuman sayangnya di kita memasang itu tidak secara terkonsepsional. Instagram itu dasar, Pak. Tetapi foto-foto yang dicantumkan jangan sembarangan. Dan setiap hari ada foto-foto yang mempunyai persepsi. Jadi karena bisnis sekarang ini lebih dominan dengan persepsi, Pak. Nah, persepsi ini jam berapa kita harus menayangkan paket buy one get one gratis ini, jam-jam tertentu, hari apa dan lain-lain sebagainya. Ini momentum yang memang harus dijaga oleh si pelaku yang menggunakan digital marketing tadi. Kemudian ada lagi sekarang digital pembayaran, semuanya mudah. Ada GoPay, ada OVO, ada Mokapos, macam-macam. Jadi semuanya sekarang kita bisa produsen langsung ke konsumen. Kemudian ada lagi digital management. Setiap transaksi yang terjadi pada hari yang sama, jam tertentu, kita bisa cek
Kebutuhan pokok terhadap usaha kita sudah habiskah bahan bakunya, kapan harus disuplai oleh daerah produsen, itu pun sudah automatically. Inilah yang saya maksudkan dengan industri 4.0. Tapi bagaimana kaitannya ketika dia menyambung dengan society 5.0? Di sini ada keinginan dari masyarakat untuk melakukan penambahan nilai dari industri tadi, yang 4.0 tadi. Ini ada penambahan nilai. Bagaimana cara untuk menambahkan nilai tadi? Adalah ingin menyatukan apa yang namanya dunia maya dengan dunia nyata menjadi bagian kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka untuk melakukan penambahan nilai itulah yang sekarang digunakan istilahnya oleh masyarakat Jepang AI, Artificial Intelligence. Jadi kecerdasan bantuan. Jadi ke depan begitu sulit orang mengantarkan barang dengan teknologi AI tadi, berfungsinya robot-robot lewat drone. Orang mengecek kesehatan mungkin tidak perlu ke rumah sakit, bisa menggunakan ada mesin-mesin yang memang sudah menggunakan teknologi tersebut. Nah, jadi kenyamanan itu, jadi bagaimana mereka melakukan penambahan nilai terhadap sesuatu yang sudah dilakukan oleh teknologi digital tadi. Nah, kemudian apa yang terjadi memang ada dampak negatifnya, Pak. Bisa jadi nanti customer, petugas-petugas yang di bidang customer sudah hilang, karena orang akan bicara dengan mesin. Kemudian juga sopir, sekarang sudah bus-bus di luar sana sudah tidak pakai sopir lagi. Kemudian mobil smart, Tesla, Mercy, BMW sudah mengarah ke sana. Tapi bagaimana aplikasinya dengan UMKM di Indonesia? Ya kita masih menggunakan Gojek, Gokar. Tapi nggak apa-apa. Yang penting barang itu sampai ke tujuan dengan cepat dan mudah dan efektif. Nah, kita kaitkan lagi, ini yang terakhir, yang new normal. Di era di normal ini, orang sudah mulai terbiasa, tidak akan lagi atau akan menghindar untuk belanja ke pasar, untuk belanja ke gerai, untuk datang ke mall. Jadi orang sekarang memang semua online. Jadi tadi kalau boleh kita tukar pikiran, Pak Joy dan Bu Yeni, nggak usahlah ke pemerintah daerah membangun trading house atau UKM center, nggak akan laku, percayalah. Saya di DKI membuat UKM Waduk Melati, 8 lantai. Setengah floor saya kasihkan ke pemerintah Sumatera Barat waktu era itu. Dan diisi oleh wakilnya melalui provinsi Payakumbuh, 50 kota. Ya Pak ya. Kemudian kami punya gerai yang gede, UKM Center di Citos di bawah. Kalau Bapak Ibu ke Citos di Pakir, kalau yang saya masukkan UKM Waduk Melati itu bersebelahan dengan Tamrin City. Akhirnya kita tutup. Jadi cost center. Begitu juga di Budapest, ada Asian Trade Center. Kami Jakarta mewakili Indonesia, nggak laku Pak. Jadi sepanjang berbisnis itu difasilitasi oleh kepentingan pemerintah, kita juga nggak tahu. Jadi memang regulasi oleh pemerintah itu sebaiknya adalah yang bersifat kemudahan-kemudahan, tidak di dalam pelaku bisnis langsung. Nah kemudian Pak, dengan adanya new normal tentu perlu kita waspadai. Data bicara sektor-sektor wisata, kemudian properti, fashion, craft, model, untuk sementara kita menghindari itu. Nah, ini kan data yang bicara. Apalagi kondisi ekonomi, kalau dulu ada istilahnya pertumbuhan ekonomi meroket, sekarang pertumbuhan ekonominya menukik, kan begitu. Nah, kemudian apa yang menjadi peluang sekarang ini adalah green business. Semua yang berbasis kepada tanaman, pangan, tumbuh-tumbuh. Ini adalah menjadi suatu potensi yang bagus. Makanya di era sekarang tentunya bisnis pangan menjadi menonjol, kemudian juga logistik dan jasa, tekstil juga berkembang. Nah ini mungkin yang saya mencoba merangkai ketiga era yang berjalan bersamaan, di mana UMKM masuk ke dalamnya itu juga pada era yang sama. Nah inilah sekilas pemikiran yang saya simpelkan Pak. Jadi mohon maaf, memang saya sengaja mensimpelkan
apa itu industri 4.0, kemudian and society 5.0, dan new normal. Jadi kalau detailnya tentu tidak mungkin kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Prof, itu sekadar pengantar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukri. Wah, beliau ini orang lama ini malang melintang di berbagai bidang di DKI lama ya. Sekarang membangun Sumatera Barat juga ya. Terima kasih Pak Sukri. Nanti mungkin ada teman-teman yang bertanya. Kita terus dulu ke Pak Beta ya. Kemudian bersiap-siap Ibu Erita dari Belanda sebagai contoh konkret bagaimana pula kondisi salah satu usaha kita di luar negeri ya. Sebelum nanti kita punya ini tokoh-tokoh yang sangat kita tunggu-tunggu. Ada Pak Lutfi, ada Pak Andrinov, ada Bu Nevi ya. Dan juga nanti kita akan dengar bagaimana pendapat dari teman-teman peserta yang lain. Kami persilakan dulu Pak Beta. Belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fasli. Ya, saya mendengar penjelasan Pak Joy, Pak Sukri, dan teman-teman yang lain. Ya, terharu karena sebetulnya 2014 itu pemerintah Inggris sudah mengumumkan bahwa pasar abad ke-21 ini adalah umat Muslim gitu ya. Jadi pada saat pengumuman itu yang paling cepat responnya itu adalah Jepang. Jepang dengan suatu artinya gerakan bagaimana membangun fasilitas-fasilitas untuk umat Muslim gitu ya. Sehingga muncullah artinya pembangunan fasilitas untuk umat Muslim seperti tempat sholat di airport, di hotel, di tempat-tempat umum. Malah sampai Jepang membuat mobil untuk masjid berjalan gitu ya. Jadi sehingga kita melihat bahwa ini adalah suatu yang bermanfaat untuk umat Muslim. Ya sebetulnya kalau kita bicara global business, itu yang paling penting adalah branding. Jadi makanya Minangkabau sebetulnya udah punya brand yang terkenal dari sejak lama di negara-negara Islam. Itu ada namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang punya murid udah ratusan kali ya. Anak-anak beliau sendiri itu adalah duta besar dari Arab Saudi di berbagai negara-negara OKI. Nah, sebetulnya saya melihat teman-teman di Minangkabau sekarang nggak ada yang punya hubungan dengan histori ini gitu ya. Jadi dan kita melihat ini adalah sesuatu yang harus dibangun kembali. Kebetulan 2015 melihat peluang-peluang yang ada, kita mendirikan WITA namanya, itu adalah singkatan dari World Halal Industrial and Trade Alliance, di mana kita menginginkan bagaimana membantu orang-orang Minang yang punya impian untuk direalisasikan gitu. Jadi kebetulan background saya sendiri itu adalah infrastruktur. Makanya sebetulnya yang kurang di Sumatera Barat itu adalah bagaimana kita membangun industri halal UMKM di Sumatera Barat gitu ya. Karena dengan adanya industri halal UMKM, itu semua UMKM ini akan terbantu gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya banyak teknologi-teknologi baru yang bisa membuat kita sendiri
berada pada posisi yang sama dengan negara-negara maju. Misalnya nanoteknologi. Nanoteknologi ini itu banyak menghasilkan produk-produk makanan, kosmetik, dan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Itu sebetulnya dibutuhkan saat ini. Yang kedua adalah green diesel. Green diesel itu bisa dikatakan adalah teknologi yang baru di dunia, nggak hanya di Indonesia. Sekarang Indonesia tuh udah bisa, artinya membuat bahan bakar yang 100% dari biomass gitu. Nah, itu adalah sesuatu potensi yang bisa dikembangkan di Sumatera Barat. Ya, kalau seandainya kita berbicara teknologi-teknologi baru, berarti peluang kita untuk lebih maju itu besar. Dan itu akan melibatkan banyak UMKM. Katakanlah misalnya one village, one product gitu ya. Karena problem biomass itu tidak tersedia di negara-negara musim 4 musim ya. Dia hanya ada di negara-negara tropis. Makanya sampai hari ini secara komersial belum ada yang memproduksi green diesel itu secara komersial, baru untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu aja. Nah, ini adalah suatu yang bisa ditargetkan sebetulnya dari Sumatera Barat gitu ya. Karena bisa dikatakan biofuel itu akan membuka peluang bagi Sumatera Barat untuk bisa connect ke semua end user. Jadi kalau kita fokus di nanoteknologi dan green diesel tadi, itu adalah teknologi-teknologi yang berhubungan dengan consumable. Consumable itu setiap hari dibutuhkan orang, apakah itu makanan, apakah itu bahan bakar, sehingga industri UMKM itu sendiri tidak pernah berhenti. Dia akan artinya berjalan secara berkelanjutan karena memang demand-nya itu setiap hari ada gitu. Jadi sekarang ini kita udah coba membantu Pak Sukri, Pak Joy dulu di Minangkabau Foundation yang ya mungkin saat ini itu adalah waktu yang tepat untuk bangun sinergi yang lebih besar lagi. Jadi kalau seandainya teman-teman dari Minang diaspora ini bisa artinya melihat peluang ini. Jadi kebetulan WITA itu adalah inisiator untuk berdirinya Minang diaspora gitu ya. Kenapa kita melihat begitu? Karena semenjak pengumuman bahwa pasar yang prospek abad ke-21 itu adalah umat muslim, makanya kita mendirikan WITA ini. Nah, makanya untuk bisa WITA ini bisa berjalan segera, kita pilihlah Minangkabau sebagai starting point-nya. Nah, saya sudah menulis yang lebih komprehensif. Tulisan itu sudah saya kasih ke Pak Burmalis. Mungkin Pak Burmalis nanti bisa infokan ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi kebetulan WITA sendiri itu sudah memiliki artinya teman-teman yang spesialis tentang bisnis digital ini ya. Jadi salah satu yang dibutuhkan itu adalah data center gitu ya. Jadi pemilik data center terbesar di Indonesia itu adalah executive chairman dari WITA ini. Jadi makanya kita juga menempatkan Sekjen WITA ini itu seorang ketua asosiasi wartawan online. Jadi fasilitas-fasilitas untuk mendukung UMKM ini udah available sebetulnya gitu. Tinggal bagaimana kita melanjutkan perjuangan Pak Sukri dengan Pak Joy dan teman-teman yang lain tadi untuk bisa artinya tampil di global market.
Karena Jepang yang udah terkenal punya suatu image yang baik di global market, makanya kita mendirikan Wita Japan Corporation namanya, itu Desember 2018. Ini akan kita pakai sebagai ujung tombak untuk pemasaran produk-produk halal. Gitu ya. Jadi halal ini adalah sesuatu yang baru yang di dunia sendiri belum ada organisasi yang khusus untuk mengurus produk halal ini. Kalau perdagangan umum ada WTO gitu ya. Nah, makanya ini kita ciptakan adalah sebagai kendaraan untuk generasi muda Minang yang bisa berperan untuk membangun kebangkitan ekonomi umat. Jadi sekarang ini adalah peluang yang tepat untuk memulai semua itu. Jadi ya mungkin detail-detailnya tulisannya ada sama Pak Bermalis. Jadi kita ingin melanjutkan artinya sinergi dengan Pak Sukri, Pak Joy dan lain-lain supaya artinya lebih bisa memanfaatkan semua peluang ini karena lebih dari 200 negara mengalami wabah virus corona ini gitu ya. Jadi terbuka peluang yang sangat luas. Baik. Ya. Oke deh. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan lagi Pak Fasli. Ya, terima kasih Pak Beta atas segala penjelasannya dan visi ya bagaimana kita merambah pasar dunia juga. Kita beruntung Pak Wakil Gubernur sudah hadir bersama kita di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Kita berikan kesempatan dulu pada beliau. Silakan Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Joy, Pak Sukri, dan Pak Data tadi, mohon maaf saya baru bisa muncul karena ada kegiatan polisi sekarang di Bukit Tinggi, Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa sesuai dengan judul kita UMKM Minang di era globalisasi, revolusi industri 4.0, CSI dan 5 dan juga 5.0 dan juga era new normal. Bapak-bapak yang saya hormati, kita akibat daripada COVID ini, saya sampaikan bahwa saat ini tercatat di Sumatera Barat itu 593.000 UMKM. Jadi yang dari usaha menengahnya 7.900 atau 1,33%, usaha kecilnya 53.000 9,01%, dan 531.000 89,9% itu adalah yang mikro kecil. Nah, kemarin ternyata akibat COVID kita hitung yang pertama itu sudah pasti permintaan menurun dan juga kinerja menurun, beban kas juga menurun, kebangkrutan UMKM juga banyak sekali, kegiatan utama berhenti PHK, penganggur bertambah, daya beli turun. Ini akibat daripada COVID yang sampai hari ini di Sumatera Barat sudah hampir 1.900, hampir 2.000 orang yang positif. Sembuhnya juga cukup besar, sekitar 60%. Nah, kita sampai sekarang itu memang aturan ketat kita buat untuk masuk ke Sumatera Barat. Setiap orang datang dari Riau dan Padang itu harus swab. Tapi ternyata masyarakat kita masih juga belum patuh terhadap itu. Jadi pemetaan kondisi per 27 April itu adalah 34% itu penjualan itu menurun. 34%. Kemudian di sektor permodalan juga kesulitan mereka semua karena memang tidak ada sekarang yang bisa membantu itu. Nah, langkah kebijakan yang diambil pemerintah provinsi adalah pemetaan kawasan. Kemarin ada dari Menteri Ekonomi, Koperasi, itu ada bantuan untuk Sumatera Barat. Sekarang 23.000 kita sudah usulkan, mudah-mudahan ini segera 2,4 juta ini bisa cair. Dari 593.000 karena ada persyaratan, 23.000 sudah kita sampaikan ke Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan bisa membantu mereka untuk bergerak kembali sektor UMKM. Kemudian pelatihan-pelatihan juga sudah kita mulai, ada beberapa juga yang masuk. Kemudian juga ini kami baru bisa bicara juga dengan Bapeda dan Ketua DPRD bahwa dalam perubahan anggaran ini kita akan siapkan langsung
dana untuk membantu UMKM ini akan kita tempatkan di Bank Nagari atau di koperasi. Yang jelas kita dalam kondisi seperti anggaran kita sangat terbatas ini, kita tetap harus memikirkan bagaimana UMKM sebagai urat nadi Sumatera Barat ini segera bangkit. Karena tanpa itu mereka tidak akan bisa. Mendorong UMKM juga mengambil peran dalam akses IT. Nah, ini adalah kami juga minta kepada bantuan anak-anak muda kita, kaum milenial kita yang sekarang mereka adalah bergerak di bidang IT ini dan juga mereka buka KPP yang baru, mereka juga kita minta bantuan dari koperasi. Saya sudah koordinator minta Dinas Koperasi dan Perindak itu untuk mengkoordinir mereka untuk bisa membantu mulai dari produksi sampai packaging dan juga termasuk pemasaran. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan dalam rangka untuk mendorong UMKM kita yang selama dipasarkan secara tradisional. Tentu mau tidak mau 4.0 sudah jalan dan kita juga akan masuk 5.0. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti berjalan dengan sebaik-baiknya. Pak Prof yang saya hormati, Sumatera Barat itu setiap tahun itu mengeluarkan sarjana se-Sumatera Barat itu dari tamat D3 dan sarjana itu hampir 40.000 orang. 3 tahun terakhir yang diterima di pegawai negeri itu hanya 6.000 orang. Berarti itu hanya 2% setahun yang bisa diterima untuk masuk pegawai negeri, BUMN, BUMD. 90% mereka tentu butuh pekerjaan. Inilah tugas berat kita ke depan, bagaimana mempersiapkan infrastruktur daripada Sumatera Barat ini agar mereka masuk ke sektor UMKM ini, produksi ketahanan pangan kita akan dijadikan produksi industri rumah tangga dan lainnya. Kita mengharapkan generasi muda ini akan turun ke bawah, ikut bersama kita di sektor pertanian perkebunan ini. Mereka akan ikut produksi dan juga ikut memasarkan. Itu harapan kita. Nah, kemudian juga tentu bagaimana tadi juga disebut masalah halal, wisata halal juga tentu termasuk Sumatera Barat ini adalah merupakan merek dagang kita. Karena perwisata halal ini pada 2018 yang lalu sudah disepakati oleh semua bupati wali kota, 19 kabupaten kota itu bersepakat bahwa Sumatera Barat wisata halal. Tentu sampai hari ini juga belum semuanya memenuhi persyaratan karena memang ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan di perhotelan apa syaratnya, di tempat objek wisata apa syaratnya, tapi kita akan masuk ke sana karena ini sudah kesepakatan semua. Dan kita juga mendorong sekarang bagaimana mempromosi, tentu tidak dengan menggelar rame-rame, karena memang protokol kesehatan ini harus patuhi. Nah, kemudian tentu harapan kita adalah bagaimana generasi muda berperanan, UMKM bisa dipasarkan, dan produk kita tidak ada lain kecuali kita di sektor ketahanan pangan. Nah, yang tentu harapan kami ke depan adalah bagaimana kita generasi muda ini tetap mereka berperanan penting ikut bersama pemerintah dalam mendorong untuk tumbuhnya UMKM di Sumatera Barat ini. Prof yang saya lakukan, kalau akibat pandemi ini, kalau di sektor UMKM tadi sudah saya ceritakan, juga salah satu lagi adalah sektor pendidikan. Kita sekarang sudah harus masuk ke daring. Setelah kami cek, kami turun ke daerah-daerah butuh 404 untuk bisa kita belajar daring sampai hari ini untuk masyarakat Sumatera Barat. Nah, ini setelah kami komunikasikan dengan Kemenkominfo, kita tahun ini dapat 38. Ini sekarang juga menjadi sangat berat. Nah, harusnya ini harus kita selesaikan pada beban anggaran yang tinggal 5 bulan lagi. Yang harus kita selesaikan dengan anggaran kita kemarin juga, provinsi saja itu sampai 600 miliar lebih untuk APD, untuk membantu obat-obatan. Ya, alhamdulillah kalau secara nasional penanganan kita bagus, tapi sampai hari ini juga kasus ini semakin hari semakin bertambah. Nah, ini apa yang akan kita lakukan ke depan? Tentu ini bersama-sama harus kita runding dulu apakah PSBB kembali. Kalau PSBB kembali, kita harus ketat benar. Tidak ada orang yang bisa masuk ke Sumatera Barat. Saya rasa itu saja kalau memang akan kita lakukan. Tapi itu masih dalam kajian. Nah, daring ini juga sekarang hampir semua. Dan ini adalah tugas berat kita ke depan. Sedangkan kita masuk ke 4.0 dan juga 5.0. Ini adalah tugas berat kita tahun 2020 dan tahun 2021. Ini tentu harus fokus anggaran pemerintah daerah, provinsi, 19 kabupaten kota harus menyelesaikan masalah ini, termasuk juga masalah ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini nanti 19 kabupaten kota tadi bersama kita dengan provinsi ini mau kita bahu-membahu,
Kita tidak lagi melihat masalah kewenangan dan lain-lain, tapi adalah melihat masalah tanggung jawab kita bersama, masalah daring, masalah ekonomi, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kesejahteraan, tentu inilah tanggung jawab kita semua. Nah, Pak Profesor Pak Prof yang saya hormati, kita tentu bagaimana fokus kita ke depan, tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita UMKM kita fokuskan pemasaran melalui IT, akan kita libatkan para milenial. Itu program kita ke depan. Nah, bagaimana posisi perantau? Melalui kesempatan ini, kami juga mengharapkan para perantau ini bisa mendorong pembangunan dari rantau ekonomi, sosial, dan teknologi. Apa yang bisa diperbuat? Tentu kami tadi para pakar juga sudah bicara. Mari kita sama-sama untuk membangun Sumatera Barat dengan kondisi seperti ini. Kemudian juga perluasan produk-produk UMKM, pasar nasional dan internasional, tentu dengan cara digital, perlu kita lakukan ke depan. Dan juga pelopor membangun jejaring sumber informasi, peluang-peluang pasar bagi produk UMKM. Nah, barangkali itu beberapa, Prof, yang bisa dapat kami sampaikan. Tentu kita perlu meningkatkan SDM, perlu dilakukan pelatihan, perlu ditambah dengan permodalan agar Sumatera Barat segera bangkit. Terakhir, saya sudah bicara dengan Direktur BI bahwa pertumbuhan Sumatera Barat minus 4,92%. Sebelum pandemi kita 5,2%. Untuk mengangkat satu digit butuh investasi cukup besar. Mudah-mudahan karena kita memang sektor ketahanan pangan UMKM, alhamdulillah pangan kita sekarang 2,8 juta ton berpadinya, kita untuk konsumsi 1,2 masih lebih. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, ekonomi Sumatera Barat yang ditopang oleh UMKM ini segera berakhir. Serasa itu, Prof. Terima kasih banyak. Ya, Prof, saya juga tidak bisa karena saya jam 3 juga mau izin, Prof. Kalau ada yang ditanyakan, apa-apa. Pak Zirma juga ada nanti mewakili Pak Wagub ya dan Ibu. Iya, baik Pak Prof. Ya, terima kasih ya, Prof. Pak Wagub. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita beruntung punya Pak Andrinov dan nanti beliau ini sebagai mantan Menteri PPN Bappenas, Kepala Bappenas dan juga komisaris utama dan komisaris di 2 bank nasional yang terbesar. Kita akan minta masukan dari beliau, kemudian kita pindah ke Bu Nevi nanti bagaimana pula, baik sebagai beliau masih Ketua PKK di Sumbar dan juga Ketua Pergerakan UMKM, tapi juga sekarang duduk di DPR, dan nanti kita minta juga bungkusan dari Pak Lutfi yang sudah punya pengalaman luar dan dalam negeri ya, yang luar biasa. Kami persilakan Pak Andrinov dulu, dan bersiap-siap Bu Nevi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Fazli. Saya ambil posisi mencoba merekonstruksi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu tadi ya, Prof. Fazli. Ya. Karena menurut saya itu paling penting. Persoalannya kalau begini saya lihat adalah memperbarui strategi bersama, ya. Tadi masukan-masukan penting antara lain datang tadi dari Pak Supri B, bagus sekali itu. Nah, itu jelas penting untuk ya menyempurnakan ke keinginan-keinginan atau ide-ide yang disampaikan oleh pelaku kita tadi sebelumnya. Nah, saya menata saja. Pertama, kita harus menggunakan pendekatan market driven, ya, memperhatikan perilaku pasar, keinginan pasar, struktur pasar dan sebagainya. Nah, dari situlah itulah referensi untuk berproduksi. Jadi jangan dibalik. Ya, kita punya produksi lalu minta ini gimana cara masarkannya, ini minta tolong, bukan begitu. Itu pertama. Jadi bagaimana kondisi pasar, bagaimana perilaku pasar, bagaimana hal yang khusus sebagai hambatan maupun sebagai peluang di pasar, itu antara lain yang harus kita jadikan perhatian. Ya. Nah, kita tahu kondisi khusus saat ini, yaitu pandemi COVID, membuat daya beli menurun drastis.
ya. Jadi permintaan yang melemah secara drastis otomatis akan membuat lesu penjualan para produsen dan juga distributor. Nah, tetapi dalam kondisi apapun kan pasti ada peluang. Nah, dengan permintaan yang melesu ini, kita harus lihat di kelas sosial mana yang masih ada permintaan, yang permintaannya masih relatif stabil, ya. Nah, saya tunjukkan misalnya, ini berdasarkan cara mapping ini. Kelas menengah pasti masih punya daya beli, ya. Mereka punya tabungan, mereka masih ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder bahkan tertiernya, ya. Itu satu. Ini jadi bagi para produsen kita, apa yang masih menjadi kebutuhan dari kelas menengah kita itu apa, ya. Nah, misalnya nih saya ilustrasikan, sekarang kelas menengah kita semua kan aktivitas lebih banyak di rumah. Yang ibu-ibu ya makin kreatif, bikin kue, bikin apa keterampilan apa segala macam. Mereka butuh bahan, mereka butuh alat, mereka butuh apa lagi gitu. Nah, apa yang menjadi permintaan dari kelas menengah, lalu kita identifikasi. Ya. Kemudian alat kerja. Alat kerja kan sekarang sebagian berubah. Ya. Makin banyak orang menggunakan perangkat-perangkat elektronik yang diperlukan bukan hanya perangkat itu, tapi perangkat-perangkat pendukungnya apa? Mungkin mejanya yang khusus, mungkin tatakan yang khusus, gitu. Ya. Jadi permintaan yang sedang muncul dan sedang tersedia itu apa? Itu yang berarti. Nah, begitu juga misal ibu-ibu atau industri kecil, konveksi dan kerajinan bordir misalnya. Apa yang tetap menjadi kebutuhan? Ya. Bisa jadi untuk masyarakat umum permintaan akan peralatan perangkat solar itu menurun. Tapi yang kelas menengah itu belum tentu, ya. Apalagi zaman selfie ini, ya kadang-kadang ada ini serba online ya, aksesori luar harus diganti kan begitu. Nah, berdasarkan segmen konsumen, ya. Kemudian berdasarkan segmen konsumen itu juga jelas yang namanya kebutuhan pokok atau kelompok masyarakat yang harus tetap makan, minum dan segala macam kebutuhan itu tetap. Itu misalnya. Lalu berdasarkan sektor, ya, informasi ini ada, ya. Ya tentu harusnya kita ini kita tinggal lihat saja ya. Sektor yang hidup tadi betul sudah disebut. Ya, tentu disebut karena berdasarkan kenyataan empiris, ya, fakta di lapangan. Tapi data statistik memang menunjukkan ya sektor yang satu-satunya 2 atau 3 sektor yang hidup. Yang pertama adalah pertanian dan hal yang terkait. Ya, di situ ada peternakan juga, perikanan juga, pertanian. Ya, yang kedua kan telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu jangan hanya lihat produk intinya, tapi lihatlah produk ikutan yang menyertainya, yang ikut tumbuh. Ya. Lalu apalagi yang tapi hanya 2 atau 3 itu yang yang tetap positif tumbuhnya. Itu perlu diperhatikan. Lalu wilayah pemasaran di era ini untuk yang ekspor memang akan sedang terganggu, ya. Tetapi kalau kita lihat kebutuhan-kebutuhan berdasarkan kelas-kelas tertentu itu tadi dan di sektor tertentu, ya di dalam negeri permintaannya itu ya relatif merata. Ya. Jadi di luar maksudnya di luar Sumbar bagi produsen kita di luar Sumbar. Nah, ini pemasaran. Ini saya mau ikut menggarisbawahi ini Bapak Ibu semua, terutama para pelaku-pelaku. Tadi Pak Sukri B, saya kebetulan alhamdulillah bisa menyimak hampir semua, cuman miss kira-kira 10 menit tadi saya baru nyampe di rumah. Itu betul sekali. Saya tegaskan apa yang diingatkan oleh Pak Sukri B, bahwa konsep pemasaran kita harus berubah dari yang konvensional tradisional ke yang 4.0 dan 5.0 society itu, ya.
Jadi yang diperlukan bukan tempat pusat promosi fisik lagi. Ya, itu tempat-tempat itu sekarang udah sepi itu. Kita boros-borosin ruangan saja. Nah, yang diperlukan apa? Ya, saya ingin melengkapi apa yang dilontarkan oleh Pak Sukri B. Yang diperlukan adalah pusat data pemasaran digital. Data center UMKM, ya. Yang di situ isinya ya data potensi produsen, data potensi pasar, data tren dan segala macam, ya. Nah, ini kita harus punya, ya, Pak Wagub, Pak Kepala Dinas, ya, yang di Sumbar, ya, yang harus dibikin itu adalah pusat data digital, ya. Kemudian bersama dengan itu ya pusat promosi digital, ya. Sekarang ini memang kenyataannya lebih efektif pemasaran secara digital, ya. Semua orang melek digital, bahkan yang usia senior di atas 60 aja sekarang jadi melek digital lewat di training oleh anak cucunya, ya. Jadi apalagi waktu luang banyak di rumah. Nah, ini yang harus kita isi, ya, strategi pemasaran, ya, yang berbasis pada digital itu. Maka yang data-data dari UMKM provinsi tadi, ya, itu data itu disusun ulang dan dikembangkan, ya. Jelas profilnya, elaborasi datanya, sehingga ketika nanti ada yang melihat, oh ini peluang pasarnya seperti ini, maka tipe produknya harus dimodifikasi seperti apa, kemasannya harus seperti apa, gitu ya. Nah, tapi kita sudah tahu yang ini ada di nagari mana, produsennya ada berapa, gitu. Nah, tinggal dihubungkan. Nah, kadang-kadang ya kita mohon maaf, ya ada data, lalu giliran memang ada permintaan dicari, wah, dicari di satu nagari nggak ada yang sesuai dengan kebutuhan. Itu real masalah itu. Nah, nanti kalau ada pameran ya entah gimana caranya, sampelnya bagus-bagus. Saya juga bingung gitu, kalau lagi pameran kayaknya pengen kita beli semua kalau punya uang itu. Tapi giliran di real market kadang-kadang susah, ya. Jadi pusat data digital itulah yang harus segera kita bangun bersama-sama. Nah, teman-teman yang milenial itu tadi harus kita arahkan, jangan hanya ke marketing e-commerce-nya yang seperti yang dilakukan, ikut mempromosikan, bukan itu. Tapi mulai atau sertai dengan pusat data digital itu tadi. Ya. Nah, itu yang saya saya ingin garis bawahi untuk kemudian sektor saya sudah bilang, ya, kemudian potensi berdasarkan sumber bahan baku ya di Sumatera Barat, ya. Sumatera Barat sudah jelas surplus pertanian, dan itu tidak hanya tanaman pokok, ya, banyak jenis-jenis tanaman lain, ya, yang juga dihasilkan di Sumatera Barat. Nah, permintaannya juga tetap karena kita ini sudah dianugerahi oleh Tuhan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, perbedaan-perbedaan antar kelompok masyarakat, antar wilayah untuk kita berdagang. Ya, daerah tetangga kita dia nggak punya, tetapi dia mungkin punya uang atau mau nggak mau dia harus beli juga. Nah, itulah berkah buat Sumatera Barat, ya. Nah, sekarang bagaimana membuat produk itu misalnya menjadi produk yang agak tahan lama, ya, produk yang lebih bernilai tambah, ya. Nah, kadang-kadang ada produk yang bahkan tinggal dijual pun. Ini saya ambil contoh ilustrasi kopi yang saya sering ikut mempromosikan lewat medsos, ya. Itu sudah kita kemahiran roasting sampai ke kemasan itu sudah bersaing lah dengan tempat lain di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Bali, ya. Walaupun masih tetap menurut saya masih perlu dibikin lebih trendy, lebih canggih lagi, itu masih perlu, ya. Saya ini pengamat kemasan kopi dan rasa kopi nih, jadi dan membantu secara gratis mempromosikan produk-produk kopi itu. Kalau saya lihat, kalau dilihat postingan saya di Instagram, di Facebook, ini habis ini Pusako, ini kemarin sekarang ini ada lagi Pandeka namanya yang dari Pasaman, gitu. Nah, itu saya sebetulnya itu sengaja saya lakukan, ya.
bukan saya mau selfie-selfie, bukan, tapi saya dalam rangka mempromosikan produk dari Sumatera Barat, ya. Ya, misalnya kopi. Nah, apalagi keripik balado, siapa yang memang berani janjikan rasanya enak, layanannya bagus, ya kita promosikan. Tetapi lebih bagus lagi, lebih terlembaga di lewat pusat promosi digital itu tadi, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, izin Pak Prof. Fazli Jalal, satu hal yang memang berulang-ulang saya nyinyir, saya cerewet, ya, persoalan penting kita untuk di Sumatera Barat adalah kewirausahaan, ya, lagi-lagi kewirausahaan, ya. Kewirausahaan itu artinya apa? Itu adalah kreativitas, inovasi, inisiatif, pelayanan yang berorientasi kepada penjualan atau pemasaran yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, ya. Nah, tadi siapa Pak Joy ya Bapak yang nyinggung-nyinggung suara Christine Hakim. Kita nggak bisa dengan sentimen apa kita nggak suka atau nggak senang atau merasa terganggu oleh Christine Hakim, nggak bisa begitu. Apa yang dilakukan oleh Christine Hakim, Shirley dan lain-lain itu yang harus kita rebut kembali. Apa yang dilakukan oleh Toko Ayu, ya, di Padang itu yang harus kita lakukan kembali. Nah, saya lihat ada upaya-upaya itu, tapi mungkin belum optimal, ya. Nah, tapi ini bagian dari soal kewirausahaan, ya. Bagaimana mental melayani, bagaimana orientasi pada kreatif, inovatif, ya. Juga kualitas sudah tentu, ya, rasa, kalau itu makanan, minuman, kalau itu produk, fungsi dan bentuk, style, trendy, ya. Nah, karena itulah saya ya kita kan 2 tahun kemarin ini Pak JK bantu itu untuk hadiahnya, ya, Millennial Entrepreneur Award, ya, dengan sudah melebar ke sekian perguruan tinggi bahkan masuk ke Sumatera Barat. Kenapa itu perlu diteruskan diperkuat? Karena persoalan kita masih punya banyak potensi bahan baku, ya, sumber daya. Tapi yang kurang apa? Mentalitas untuk berinisiatif membuat kreativitas, inisiatif, inovasi, dan kemudian nanti nyambung ke soal pemasaran itu tadi. Nah, ini sekali lagi Prof. Fazli dan Bapak Ibu semua, ya, soal kewirausahaan itu perlu menjadi bahan intervensi kita. Kita harus transformasi, istilah keren orang-orang bisnis nih, transformasi dari wirausahaan sebagai pedagang zaman dulu yang tawar menawar, ya, menjadi bisnis yang satu padu, ya. Nah, itu yang membutuhkan jiwa kewirausahaan. Terima kasih. Sementara saya berhenti di sini. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Andrinov. Nanti kita ya kejar lagi nanti Pak Andrinov dengan beberapa hal, ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke Bu Nevi. Ya, beliau juga berperan besar di Sumatera Barat, tapi juga sekarang menjadi wakil rakyat Sumatera Barat di DPR. Silakan Bu Nevi. Mudah-mudahan Bu Nevi masih bersama kita. Bu Yuli, bagaimana Bu Nevi? Sudah di-unmute? Sudah, Pak. Ada. Silakan Bu Nevi. Ya, Pula belum terdengar Bu Nevi, masih lamat-lamat. Terima kasih Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Pak Faisal, Pak Jalan. Waalaikumsalam. Ya, udah mulai keras. Ya, silakan Bu Nevi. Ya. Halo. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Jalan. Ya, jadi ringkas saja bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini sudah banyak negara yang mengalami, terutama Indonesia, dan kita akan memasuki masa resesi. Tapi pemerintah sudah mengeluarkan Perpu yang menjadi fondasi bagi pemerintah, ya, sebagai otoritas perbankan, otoritas keuangan, dan lain-lainnya. Dan untuk pelaku UMKM di APBN tahun 2020, yaitu
ada untuk melindungi para pelaku UMKM sebesar 123,46 triliun. Dengan rinciannya subsidi bunga 35 triliun, pendapatan dana untuk restrak 78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan 5 triliun, penjamin untuk modal kredit 1 triliun, dan PPh Final UMKM ditanggung pemerintah 2,4 triliun, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga, pengelola dana bergulir 1 triliun. Ini kebijakan pemerintah yang sudah diketuk palu untuk melindungi perlindungan UMKM di masa yang akan datang. Dari segi regulasi, dari spiritnya melalui RUU Omnibus Law ialah berpihaknya kepada pemerintah, kepada UMKM, ya, mereka kurang jelas, Bu Nevi. Bu Nevi, kurang jelas, Bu. UMKM terutama perbankan, terus adanya pendampingan, ternyata 70% pelaku UMKM itu gagal akses ke perbankan karena kurangnya pendampingan. Tapi dengan adanya Oke. Baik, nampaknya kita terputus dengan Bu Nevi. Baik. Unmute itu. Bu Nevi ke unmute. Coba di unmute lagi. Bu Nevi unmute. Bu Nevi? Udah. Ya, coba. Silakan Bu Nevi. Ya. Maaf Pak, ini masalah. Enggak apa-apa, Bu. Kita sebagian kedengaran kok. Coba diulang sebagian, Bu. Ya. Jadi Pak Fasli dan dari pembicara kita terdahulu saya akan menghormati bahwa dari pemerintah kita dengan melalui RUU Omnibus Law berusaha untuk memiliki undang-undang yang baik, ternyata adalah 70% pelaku UMKM itu gagal mendapatkan akses ke perbankan dan akses keuangan lainnya karena kurangnya pendampingan. Untuk itu kita harapkan dengan adanya RUU Omnibus Law, adanya regulasi, sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi, kita harapkan pendamping pada pelaku UMKM ini akan dimudahkan, dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ternyata adanya istilah kita itu konversi besar-besaran para pelaku UMKM untuk masuk ke dalam dunia digital. Sekarang pelaku UMKM itu jadi dipaksakan untuk masuk ke dalam dunia digital dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga beberapa langkah diperhatikan dalam strategi pemasaran produk bisnis di tengah pandemi COVID-19 ini, kita jangan hanya berjualan, tapi juga tunjukkan dukungan. Ya. Jadi dukungannya seperti apa buat pelaku UMKM ini? Dukungan regulasi, dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten kota, ya, dan juga sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi. Bu Ulan tuh gimana? Bisa ya? Kehilangan lagi kita. Baik, sementara dulu kita pindah dulu ya. Bapak-bapak dan Ibu, ini udah ada beberapa. Kita bergiliran nanti kita minta pada Profesor Maizar Rahman yang juga punya banyak pengalaman internasional, nasional, dan juga banyak membantu di Sumbar. Kemudian ada tokoh kita Pak Romeo Rizal ya, yang juga banyak sekali mengupayakan dukungan sejak beliau di BI ya, dan sampai selesai di BI beliau juga masih banyak memberikan dukungan pada masyarakat Minang, termasuk juga pengusaha-pengusaha Minang. Dan kemudian
Kemudian kita juga punya Ibu Wulan ini. Beliau ini adalah salah seorang yang sangat gigih memperjuangkan rendang, baik di pasar nasional maupun dunia. Dan nanti kita punya Pak Asmun ya, Pak Haji Asmun yang juga punya pengalaman internasional sebagai orang perdagangan dan pernah menjadi wakil Indonesia di Tokyo. Jadi berempat nih kita minta 5 menit. Kami persilakan pada Profesor Maizar Rahman dulu dan siap-siap habis itu Pak Romeo Rizal dan kemudian Bu Wulan dan Pak Asmun. Silakan Pak Profesor Maizar Rahman. Prof. Maizar Rahman kehilangan koneksi, Bapak. Oke, lanjut aja ke Pak Romeo Rizal. Pak Romeo masih bersama kita? Halo? Tidak ada Pak Romeo? Halo, Prof. Ya, silakan Pak Romeo. Wah, senang sekali melihat wajah Pak Romeo nih. Silakan deh. Oh, Ambos sedang mengopi. Tiba-tiba di daulat de Pak Burmali suruh mengecek. Ya. Tapi de komandan nama meminta ialah amboyokan tanpa persiapkan. Okay. Silakan Pak. Kalau mengenai UKM di Sumbar, Ambo sangat senang untuk berdiskusi. Dan itulah kerja Ambo selama di Bank Indonesia di Medan dan di Padang. Tetapi ada beberapa mungkin yang pantiang bana, itu awak lebih bicara sangat luar biasa kok sampai 4.0. Yang kadang-kadang Ambo tidak tahu kata galak endak lama kau nangis tapi jadi sedih hati. Awak bicara 4.0, sebetulnya di Padang itu 1.0 selalu nampak le dah. 1.0 coba baca lihat. Kamaseo kapai di Sumatera Barat. Nah, laku di sana tuh. OVO, GoPay, segala macam. Nah, ambo untung gak mau kecekan baru minggu lalu nya telepon di Rut Bank Negari. Ambo ketika itu mengecek kama tuh Bank Negari, kama Kris Bank Negari kok enggak muncul. Awak pulang kampung pitih orang dia dan dipakai. Kan pitih orang namanya tuh. Itu GoPay, OVO. Itu contohnya. Itu baru alun 4.0 tuh. Ya. 1.0 baru. Nah, mentuang tiba-tiba barangkali di Bank Negari taranga dia mau ngecek di telepon nomor petang. Nah, baru kamu mulai di situ. Nah, jadi penting kok. Kalau memang Sumbar kamu masuk ke 4.0, ada 3 persyaratan. Yang pertama adalah kolaborasi. Aku agak berlawanan je 4.0. Bab untuk itu, orang awak itu susah berkolaborasi. Aku harus diubah. Tapi bukan tidak bisa. Ambo sudah buktikan bisa. Ambo kebetulan 6 tahun menjadi preskom di Lintas Arta, memang bidang teknologi. Kini kau mau menjalankan perusahaan digital payment dan platform untuk e-commerce. Nah, orang awak nan pantiang di mereka itu aden nan punya. Padahal 4.0 kolaborasi. Tidak ada yang berjalan surat. Kami di e-payment kini kadang-kadang dapat fee cuma 0,7%. Itu bagi sampai bagi 5. Durang dah awak yang punya PT itu yang pantiang. Nah itu memang harus diubah. Tidak mungkin. Nan gadang bentuk Jack Ma, carilah segala macam. Kecuali bentuk Bill Gates. Kalau Bill Gates iyo tu, tapi dia kapitalis. Nama perusahaan rancak ni Bali, ni akuisisi, itu bisa. Tapi awak kan tidak mungkin bentuk itu. Jadi pertama adalah kolaborasi. Jangan lo Sumbar tu berniat, kamu buat lo teknologi ko mahal. 60%, ambo selama menjadi preskom di Lintas Arta, kami tuang 60% pitih dan wawancara itu balik ke Amerika, balik untuk itu, untuk aplikasi, untuk software, untuk security. Kalau nggak dikuatkan security, nyu aja sistem awak habis. Jadi jangan berpikir lo kamu membuat
dari nol. Pertama itu. Yang kedua harus capek. Bahasa jo rancaknya teknologi, tidak bisa. Nah, kau ambo kebetulan ambo diminta menulis di Padang Express, ajan bangilo sana di kampung gua. Ambo sedang menulis tulisannya itu sumber wacana. Mohon maaf kok. Banyak mana wacana itu. Bahasa wacana itu kami akan rencana kami bantu ECO seharusnya bantu ECO sebetulnya itu otak gedang satunya. Kalau bantu itu kecil itu. Nah, angkuan yang disebutkan Pak Wagub tadi 700.000, ambo tahun 2009 2011 pimpinan B di Padang, alhado juga tuh. Kamu tuh angkut tuh dulu malah kecil-kecil 700.000 yang namanya UKM itu akan disertifikasi dan segala macam. Pret nggak ada. Iku ambo kecil terus terang ke. Kalau namu batu-batu masuk harus capek. Sebab kalau dulu orang masuk pasar di Sumbar, kau sebentar lagi pasar-pasar di Sumbar itu tak gadai. Ambo diundang di Wali Kota Padang, lembu kecil tuh. Yangku. Kalau sampai di Indomaret, Alfamaret, Jona lain-lain, 7-Eleven kemarin tak gadai Sarawak itu Sumatera Barat. Bang itu kebanggaan awak barang Manggaleh, orang lah Manggaleh di kampung awak. Itu salah satunya bang mengkontak masuk mereka tuh di bahasa Mangka jo Wali Kota Padang jangan sampai masuk. Tapi tiba-tiba bawa namanya itu Minangmart, tidak lo jalan. Itu nanti lain. Setelah capek, jangan kaca-kaca baru. Itu Minangmart itu kaca-kaca baru. Ambo membuat dulu 6. Ambo namakan itu Syariah Mart. Lah ada tuh di UNP, di Bung Hatta, di Parabe, di Stein Batu Sangka, lah jalan Minangmart tuh. Syariah Mart. Diskusi kami jo orang CT, tiba-tiba munculnya itu tidak Syariah Mart, muncullah Minangmart. Nah, tidak mungkin kaca-kaca baru itu. Kalau bisnis 4.0 itu, kalau di kaca-kacaan mana, kalau lakayo diati-mati di mato buto, tidak bisa kaca-kaca baru. Nanang kampe adalah terukur. Tidak bisa dikecahkan, oh kami sudah seperti ini. Tadi yang modalnya tuh bajojo sampai 1.000 orang. Ukuran e-commerce bukan sampai 1.000 orang. Bara belanjowe sehari tua. Bara piti itu nampak tiang. Indah sampai 1.000, sampai juta mana orang tidak belanja, mangai di situ. Iku ambo Pak Sirmako kawan ambo kok. Sahabat ambo dari dulu sohib kok. Tapi beliau batu-batu luar biasa kok. Cuman dukungan dari sekitar kok untuk membuat itu batu-batu jadi ambo alumni. Jadi ambo singkat saya mengecek kok sahabat di daulat kok de Pak Komandan Formalis. Jadi ambo katakan yang sangat penting itu adalah kolaborasi. Jangan berencana membuat. Kami membangun e-payment itu izin KBI 2 tahun lebih. Biayanya kalau penetration test itu lagi-lagilaan itu. Sebelum penetration test itu uji sistem awak itu kalau bocor seketika negara izin. Nah, sesudah itu adalah persyaratan lain. Itu ISO. Bila kemangaleh lain, ala biaranca teknologi itu kerjasama orang lain, awak mencari pitih itu. Tapi yang kedua tadi mau kecekan jangan wacana. Batu lakukan di lapangan. Aku tantang kok. Sebulan lalu aku diundang di STE Haji Jago Salim. Aku tantang. Kalau ilang angku jam seminar sekerajo jadi binar-binar. Lama-lama seminar kau jadi seminaris ke apa ini itu ke pulau itu jadi seminaris itu gitu. Kecambo awak digitalkan pasar Bukit Tinggi. Lain semua. Lagi ambo katu 3 bulan. Jadi itu. Kemudian minggu lalu nyajaklah seminar dari UMSB, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ambo ngecek dan sama. Ambo jo kampung dari cinta kampung kan 6 putih ambo kecam putih kubak kulit tanpa isi. Kalau memang iyo ke masuk ke 4.0, awak bicara terus terang. Di Universitas Sumatera Barat Muhammadiyah kan akan dilakukan. Mari ke lapangan. Jadi sekecil apapun. Daripada buat teori di belakang, buat strategi, buat rencana 5 tahun, rencana ke 5 hari cukup. Jalan dulu, bakal cek naiknya, just do it. Nah, ambo di bisnis itu, ambo tidak mengecek lalu teori tidak. Gitu. Ambo menjalankan platform di bidang nan menggalih kecil orang ambo tak menggalih juga. Baik. Platform. Nah, memang
selama di Arta Jasa, Bapak bisa cari Kiniko yang kami lakukan. Yang namanya Kiniko Imani dan segala macam itu pusatnya atau di Lintas Arta dan Arta Jasa. Nah, kami nemu awal situ. Yang e-money switch, e-payment, Kiniko adalah GPN, Gerbang Pembayaran Nasional, lah ada infrastruktur itu di pasar. Tinggal sumber melakukan. Sayang sekali lagi dia orang awak. Ampun, maaf, minta ampun sama jam bangi kamu. Nan punya den itu penting mana? Enggak perlu dong. Nah, kini kok kami, kawan-kawan di lapangan, ingin sekali orang daerah itu tidak menggunakan kartu kredit. Karena itu mahal tuh, 3,2. Setiap, kadang-kadang awak tidak terpikir tuh. Setiap orang datang ke Sumatera Barat, belanja kartu kredit itu 3,2 sampai 3,5% pitih masuk ke kantongnya orang Trump tuh, Donald Trump tuh. Tidak sadar dah, tapi sebagian. 3,2 sampai 3,5%. Nah, kini kok jalan, kami jalan juga namanya PN, membayar cuma 1,5. Lah ada kris, membayar cuma 0,5%. Tapi kan tidak ada orang sumber yang bergerak, memanfaatkan kris. Nah, ambo dengar dari dirut Bank Negari Patang, Bank Bukit Tinggi ke Bank Sumbar kalau punya kris QR Indonesian Standard. Halo. UKM Barat memanfaatkan itu. Gimana Bu Ili? The wheel kecek uang piaman tua. Gunakan sana. Baik. Pak ibu dan serius gua. Ambo senang tuh. Ambo selalu tuh Pak Sukri tadi sebagai orang yang sudah berumur masuk ke situ. Ambo kalau bisa bertemu ya Pak mengecek di lapangan nanjaleh barang tua. Nah, sampai itu syaratnya. Kalau lebih sampai itu syaratnya, insya Allah sumber bisa mendigitalkan UKM. Jangan sampai ketinggalan. Ambo sedang memproses kini kok mendigitalkan Bali. Di kampung Alun Paralu merantau apa pantun orang tuh. Kan ada pepantun dia waktu. Kalau tahu madang diulu babuah babungo balun. Marantau yang dahulu di rumah Pak Guno Balun. Guno Balun. Laman jogo-jogo ke Padang lagi webinar wah endak jadi pinang orang. Kini kok ambo mendigitalkan money changer di Baik. Ambo berpikiran orang money changer kok jangan memaci pitih dari Guangzhou tuh pitih-pitih bekas. Biarkan mereka bertukar uang dengan HP di Bali. Insya Allah jalan. Baik. Terima kasih Pak Romeo. Mari kita bersama-sama. Tapi amin, amin. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf ikut spontan Pak Purmalis. Saya tugas siap. Horas, ambo orang Medan. Terima kasih Pak Romeo. Kita lanjut ke Ibu Wulan tadi. Silakan Bu Wulan. Founders dari Rendang. Siap-siap nanti Pak Asmun ya. Ya, silakan Bu Wulan. Unmute belum unmute. Bagaimana Bu Wulan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wulan. Ya, Pak Fasli Jalan, terima kasih sudah diajak untuk ikut memberikan sumbang saran ya atau memberikan sharing. Perkenalkan nama saya Wula, saya dari komunitas Rendang Minang gitu. Yang kemarin juga kita melakukan national conference ya Pak Wasli ya dan ya, betul, Pak Wasli hadir. Ya, jadi kalau masalah UMKM itu sebenarnya pengalaman saya mempunyai binaan UMKM itu udah dari Sabang sampai Merauke ya, banyak sekali, termasuk juga salah satunya PP Sumbar itu yang diketuai oleh Ibu Wevi. Jadi permasalahan UMKM itu Pak Fasli itu sangat apa istilahnya dari dulu nggak selesai-selesai. Satu adalah masalah perizinan, kedua nanti masalah pemasaran, yang ketiga masalah
produknya, packaging, kemasan dan lain-lain, atau kualitas produksi. Yang keempat, biasanya pelaku usaha banyak yang gagap teknologi. Dan yang terakhir mungkin pemodalan itu tadi. Nah, tapi dari ini semua bisa ditarik suatu garis benang merah, artinya pelaku UMKM itu harus ada pelatihan dan pendampingan. Nah, ini pelatihan dan pendampingan ini memang harus tim yang dibentuk serius sehingga benar-benar memonitor setiap pelaku usaha. Tadi ada yang mengusulkan tadi dari para narsum ada yang mengusulkan nanti UKM itu dibuat database. Itu saya sangat setuju ya. Karena nanti dari database itu kita bisa memapping mana UMKM yang misalnya grade A, B, C gitu. Jadi yang misalkan yang paling bagus A gitu. Jadi yang A ini kita bisa latih, bisa mentorin agar dia bisa menjadi juga mentor bagi yang grade-nya masih C, masih D gitu. Jadi ini termonitor gitu suatu wilayah. Misalkan kita bicara di Padang, kita di Padang. Jadi kalau mau dari saya itu atau saran dari saya, misalkan Pemprov Padang, dia punya database, udah bagus. Kemudian dia memapping mana yang grade-grade-nya masih lemah. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kadang-kadang pelaku usaha A ikut pelatihan pemula, nanti ikut pelatihan yang lain juga dia ikut juga gitu ya. Ini masih belum bisa termonitor nih dengan baik. Jadi sehingga mapping data itu penting. Kemudian kalau kita ngomongin gagap teknologi, itu dari pemerintah sendiri atau dari yang nanti akan mapping ini harus melihat mana yang UMKM yang benar-benar produksi, mana yang UMKM benar-benar marketer. Jadi harus dibedakan karena ini nggak bisa tumpang tindih gitu. Jadi memang orang yang biasa berproduksi biasanya punya kelemahan memarketkan gitu. Tapi ada juga orang yang hobinya dia mendistribusikan atau dia hobinya dia market, dia nggak bisa dicampur, jadi memang perlu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini biasanya yang tim marketer itu biasanya anak millennials. Nah, ini memisahkan antara mohon maaf pelaku yang produksi biasanya lebih kolonial gitu ya, konvensional. Nah, yang marketing online, digital marketing dan lain biasanya anak-anak milenial, anak-anak kita sendiri gitu. Jadi memang harus ada pendampingan. Jadi pendampingan ini memang menyeluruh ya Pak Fazli. Jadi dari mulai pelatihannya, mulai dari melihat grade-nya dari pelaku UKM-nya dan seterusnya. Jadi ini memang harus mulai istilahnya diseriuskan karena kalau tidak masalahnya tetap akan gitu-gitu aja gitu. Karena kita udah dari berapa tahun yang lalu memang ada peningkatan tapi kurang greget. Sekarang ada pandemi semua jadi jatuh gitu. Jadi karena seolah-olah kita tidak siap, padahal seharusnya kita bisa lebih siap lagi apabila itu semua dipersiapkan dengan baik gitu loh Pak Fazli. Jadi kalau saran saya, masalah tadi pemasaran, masalah modal, masalah perizinan dan lain-lain itu intinya ada di pelatihan dan pendampingan dari tim yang nanti pemangku kepentingan untuk supaya pelaku-pelaku UKM di daerah itu berjalan dengan baik, sehingga harus ada tim yang benar-benar memperhatikan itu dan melihat ini udah naik kelas belum. Naik kelasnya tuh harus jelas gitu ya. Misalkan dari orang yang nggak punya produk jadi punya produk, terus produknya dari yang packagingnya biasa menjadi packagingnya lebih bagus. Nah itu yang dinamakan naik kelas terus sampai dia punya izin. Setelah punya izin berarti dia dilatih bikin laporan keuangan. Setelah laporan keuangan baru akses pemodalan. Karena pelaku UKM sekarang itu masih berpikir bahwa saya nggak punya modal, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal itu salah. Dia bisa punya modal apabila dia punya produk, gitu. Ketika dia produknya bankable atau laporannya bankable, dia bisa menjadi punya modal dan bisa membesarkan usahanya. Nah ini yang kayak gini masih berkutat aja gitu Pak Fazli. Jadi memang harus ada tim yang benar-benar memperhatikan ini dan saya siap apabila diminta membantu untuk melakukan pelatihan, pendampingan karena memang kita background-nya itu juga sih Pak Fazli. Baik. Itu Pak Fazli. Terima kasih banyak Bu Wulan. Kita lanjut kepada Pak Asmun. 5 menit Pak Asmun, jangan lebih ya. Silakan Pak Asmun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Fazil Jalal, Pak Burmaris, dan kawan-kawan di Minang Diaspora Networking. Ambo tidak ingin banyak hal yang ingin disampaikan, tapi di dalam WA dan juga di dalam chat udah mau sampaikan. Yang pertama, mari kita bentuk working group untuk peningkatan ekspor, development UMKM, dan koperasi Sumatera Barat. Kedua, kita membentuk Voluntary Executive Retired Club, di mana bapak-bapak, ibu-ibu yang memang berpengalaman bisa menjadi sumber dalam upaya meningkatkan kegiatan UMKM dan koperasi. Yang ketiga, tentunya perlu kita pikirkan mungkin dari Universitas Andalas ataupun dari MDGN sendiri untuk membuat suatu strategic paper dan menangani masalah-masalah kira-kira pengembangan peningkatan produk-produk UMKM dan koperasi Sumatera Barat. Nah, lainnya barangkali kita lebih kepada bekerja untuk kegiatan yang langsung seperti kita mempersiapkan list of exporter dari Sumatera Barat. Nah, ini nanti barangkali kerajo daripada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain, dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini tentunya Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan seterusnya. Pengalaman Ambo di ITPC Osaka dan juga di Amerika ternyata banyak hal yang terkait dengan masalah hulu, yaitu komponen-komponen yang berkaitan dengan produk dan jasa daripada UMKM dan koperasi itu sendiri. Dan memang belum matching dengan market yang ada. Nah, kalau kita bicara dengan masalah bagaimana pengembangan ekspornya, kita bisa tanya kepada KBRI, KJRI, dan juga ITPC seantero dunia. Ada hal yang terakhir, Ambo ingin sampaikan bahwa perlu kita secara bersama, dan beberapa waktu lalu Ambo sudah sampaikan juga gagasan, mari kita bentuk suatu Minang Incorporated, di mana yang mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan pemasaran produk di Sumatera Barat. Kita dalam hal ini tidak perlu lagi terlalu banyak bicara, kita listing produk-produk dan koperasi dan UMKM itu, mana yang memang sudah siap ekspor, kita salurkan kepada kawan-kawan yang ada di luar negeri. Nah, terakhir Pak, kalau berkenan, karena kita ada kawan dari Norwegia dan juga Swedia mempunyai digital marketing system. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang tadi teman-teman, bapak-bapak sebelumnya membicarakan masalah data yang berkaitan dengan UMKM dan koperasi. Nah, barangkali kalau berkenan Pak Profesor Fazil Jalal dan Pak Burmaris Ilyas dan kawan-kawan MDGN, kita membuat suatu webinar sendiri sehingga secara otomatis para pengusaha UMKM dan produsen dari UMKM Koperasi Sumatera Barat akan dapat tune in langsung ke market internasional. Jadi bukan bermaksud mengurangi arti pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya, karena kami kalau di tahun 80-an sudah pernah melakukannya melalui kegiatan Kementerian Perdagangan, pelatihan dan peningkatan ekspor para pengusaha UMKM dan koperasi seluruh Indonesia. Sementara begitu, Profesor, tidak ingin berpanjang-panjang karena terima kasih, Pak Asmun. Sharing untuk memajukan UMKM dan koperasi Sumatera Barat, dan Ambo dengan ada sedikit pengalaman dan juga linking dan masih Ambo pelihara kini bisa kita manfaatkan maksimal. Maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, nanti kita minta para pembicara kita, narasumber kita untuk memberikan juga masukan terakhir beliau-beliau ya dalam 2-3 menit. Tapi sebelum itu ini ada 2 pertanyaan. Pertama dari Bu Trina ya, dari LIPI yang mengatakan atau menanyakan apa tantangan terbesar bagi UMKM di Sumbar untuk transformasi digital dari konvensional ke e-commerce atau e-business ya. Nanti mungkin siapa yang bisa menjawab silakan nanti. Dan kemudian dari Pak Nofri ya, karena dari Pak Nofri ada adiknya
di Malaysia ingin ekspor produk makanan ke Indonesia, tapi ini prosedurnya belum diketahui. Mungkin ini Pak Zirma kalau ada informasi yang bisa memberikan masukan. Kita mulai dulu dari Bu Yeni, singkat-singkat kalau ada yang mau disampaikan. Terus langsung kembali ke urutannya ke Pak Haradi, kemudian Pak Joy, dan berikut Pak Zirma saya minta terakhir nanti Pak atas nama Pemda bagaimana Bapak melihat semua dialog ini. Kami persilakan dulu Bu Yeni, silakan singkat-singkat Bu Yeni. Dari kita mendengar dari narasumber yang lain untuk mudah-mudahan ke depannya UMKM kita akan bangkit dan dibantu dengan bantuan sistem digital yang lebih baik. Mungkin apa yang disampaikan Pak Adrinov tadi dengan membuat database dan diperkuat dengan teknologi nanti UMKM kita akan bangkit, termasuk kami pedagang kaki lima atau UMKM di Tanah Abang pun akan dibantu dengan digitalnya. Sekian Prof. Fasli, itu yang bisa saya. Baik, terima kasih Bu Yeni. Kita lanjut dulu kepada Pak Haradi. Silakan Pak Haradi, nanti siap-siap Pak Joy. Terima kasih Pak Fasli. Ya, silakan. Cukup jelas kedengaran. Maaf. Silakan. Tuh. Hidup itu. Bisa. Kalau tidak kita lanjut dulu ke Pak Joy, nanti kita balik lagi ke Pak Haradi nanti ya. Silakan Pak Joy. Baik, makasih Pak Prof. Fasli. Jadi hidup saya yang saya abdikan sebagai pengusaha, dari awal saya sebagai pengusaha, saya sangat optimis bahwa UMKM Minang tetap akan bisa bangkit. Tentunya semuanya kita lakukan bertahap. Kalau kita punya pasar, tentu datang dulu yang berjaga, baru datang yang membeli. Dan insya Allah UMKM Minang saya yakin mampu untuk melakukan itu semuanya. Yang penting kita gelorakan membeli barang sendiri. Yang kedua bahwa saya tadi menyebut Christine Hakim bukan berarti saya cenderung sara atau dan lain sebagainya. Saya hanya menggambarkan bagaimana profit yang diperoleh oleh produsen dan bagaimana profit yang diperoleh oleh pedagang akhir. Terima kasih Pak Fasli. Terima kasih banyak Pak Joy. Jadi bagaimana usaha kita memperbesar profit untuk para produsen ya Pak. Karena mereka lah intinya di kampung kita. Baik, kita lanjut dulu kepada Pak Sukri. Silakan Pak Sukri. Pak Sukri tidak bisa, Prof. Lanjut yang lain. Pak Haradi tadi udah lebih siap. Silakan Pak Haradi. Pak Haradi bisa? Mungkin Pak Beta, Prof. Kalau begitu kita langsung aja ke Pak Beta. Silakan Pak Beta. Nanti ini dari teman kita yang udah mengusul dari Kerambil itu apanya, ya nanti silakan nanti memberikan masukan dikit ya sesudah Pak Beta. Silakan siap-siap nanti Pak Kerambil ya. Silakan Pak Beta. Terima kasih Pak Fasli. Jadi saya pikir WITA siap membantu UMKM Sumatera Barat. Alhamdulillah kita sudah dikenal di negara-negara OKI sebagai Kadin Islam. Sehingga dengan senang hati jaringan kita bisa dimanfaatkan. Kalau untuk fasilitas digital business, di kita udah ada pemilik data center terbesar di Indonesia. Dan Sekjen WITA sendiri itu adalah Ketua Asosiasi Wartawan Online yang bisa membantu untuk promosi dunia maya. Jadi dengan senang hati nanti bisa menghubungi Pak Burmalis. Jadi beliau adalah salah satu yang saya antarkan untuk
eksekusi apa yang kita programkan untuk Minang diaspora gitu. Jadi terima kasih pada kesempatan ini. Ya, kita berharap ada satu sinergi baru lah dari masukan teman-teman yang lain tadi. Kita harus memperbaiki kelemahan-kelemahan orang Minang, bagaimana membangun teamwork. Karena dunia digital itu memang yang dibutuhkan adalah kolaborasi tadi. Gitu. Jadi saya berharap lebih banyak generasi muda Minang yang akan tampil sebagai new emerging entrepreneur. Gitu ya. Mungkin sementara begitu Pak Fazli. Ya, terima kasih Pak Beta. Ini kepada peserta kita, silakan Uni Kerambil ya. Silakan. Nanti kita lanjut ke kalau Pak Andrino masih bersama kita. Dan nanti terakhir benar Pak Zirma ya Pak. Silakan dulu Ibu atau Uni Kerambil. Baik. Nampaknya tidak jadi ini ya. Pak Adi Basri sudah bergabung. Ya, yang Uni Kerambil tadi nggak jadi ya. Baik, kita kembali kepada Pak Haradi. Silakan Pak Haradi. Pak Haradi bagaimana? Ibu Kerambil sudah ya? Sudah bisa. Iya, silakan bicara dulu. Mohon maaf yang Pak Haradi dan Pak Sukri ya, tak dengar. Agak dikerasin suara dikit Bu, dekatkan komputer. Ya, Pak Basri. Ya, silakan Bu. Ibu-ibu. Ya. Ya, silakan Bu. Lay samar-samar di karenses suara. Alhamdulillah. Nah, jadi. Pak Pasri, ambo kenal apa waktu apa ke rumah kami di Jalan Perak 3 untuk SD Mibras. Mungkin apa lupa. Iya, alhamdulillah. Ya. Kalau sama Dana senior ambo di pertanian dulu, gini lihat di dinas koperasi. Iya. Danas. Kalau lain Pak Romeo pernah ikut waktu di seminar. Kalau dapur mah pernah awak cakap-cakap anak dapur. Iya, silakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami punya usaha, kami UMKM dan alhamdulillah lah dalam tahun kok kami bisa ekspor ke beberapa negara. Jadi seperti yang tadi Pak Romeo ngecean, kamu sempat agak tersentuh tadi. Memang pendampingan itu banyak wacana kami dapatkan. Jadi model kami Kerambia Cukia ke Kopra Pak. Iya. Kerambia Cukia ke Kopra. Kopra ya, iya. Ambo membuat Kopra. Kami membuat Kopra itu lebih nilai ekonomisnya akan lebih tinggi karena bisa kita ada yang pakai Kopra Putih aku nggak tahu kenapa. Iya. Jadi kalau kita Bali seperti handbody di luar negara bantu C21 model di Arab Saudi atau di mana itu dibuat di Jerman dan kami mengekspor ke salah satu pabrik di Sinan. Dan sama di Bangladesh kami dapat kontrak 20 tahun. Sama Pakistan kami dapat kontrak 25 tahun. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Itu yang bekerjaan kalau dapur mah hari itu di grup WA. Kamu kalau di Indonesia bagian timur, alhamdulillah wa syukurillah. Pengumpul besar, tidak ada yang tidak tahu dengan Ibu Haji Farida. Dan itu doalanya heran. Kamu kok orang Minang mencari Kerambia ke Indonesia bagian timur, termasuk wali kota, gubernur Sulu. Kebetulan pernah diambil jadi hilang suara Ibu, hilang suara Ibu. Dan ada beberapa yang terang apa? Iya, kini lagi jelas. Silakan Bu Ed. Ya. Jadi agak miris memang. Mungkin yo seperti pantun yang Pak Romeo ngecek tadi. Kalau Mbak Buno di kampung lah, tapi di kampung orang lah Mbak Buno, model itu lah Pak Paslihan. Iya.
Jadi dari pengalaman Ibu, Bu Id, dari pengalaman Ibu, karena Karambia kan banyak mana di Sumbar ya. Nalun bisa dihubungkan lejo Ibu nala dapat kontrak sekian puluh tahun di luar negara sampai mencari kawasan timur. Pado batang Karambia kok banyak anak dia Wak. Nah, yang saran Ibu, pado Pak Zirmas kok dari Pemda. Ya, Danat. Oke. Ya, oke lah. Baik. Jadi sabananya Pak Basli. Dengan ada BUMD itu bisa sinergi sama kami, bisa kolaborasi sama kami. Karena kami di Indonesia bagian timur memang kolaborasi dari awal sampai tahun ambo jalankan kolaborasi. Sampai kami bisa mengirim per provinsi itu 100 ton per bulan. Dan itu yang ambo manage dari Sumbar, dari Padang. Dan memang kami memakai digital marketing untuk ke luar negeri. Dan ada beberapa tahapan yang ambo tidak memang direct saja gitu. Direct, kebetulan ada ikut di Asosiasi ASEAN Pacific Coconut Community. Dan itu dari 6 orang di Indonesia, kinilah 10 orang, lagi kita surang satu-satunya perempuan. Alhamdulillah. Memang dari Pemprov kita tidak ada dilirik ada Pak Basli. Oke, kini kok sudah acara aku Pak Zirman nanti akan mencari Ibu nanti ya. Oke, baik Bu ya. Ibu kan siap untuk membantu Bu ya. Siap ya. Siap Baik. Oke. Baik, kita lanjut dulu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya, kita lanjut ke Pak Sukri. Silakan Pak Sukri. Pak Sukri nggak ada, Prof? Udah keluar. Pak Andrinov masih ada? Pak Andrinov masih. Masih Pak Andrinov. Bahkan Pak Andrinov kemudian dibungkus secara besar, nanti terakhir kita minta pada Pak Zirma bagaimana kira-kira respon dari Pemda nanti. Kami persilakan pada Pak Andrinov dulu. Ya, sebetulnya tinggal disambung-sambungkan ya beberapa masukan tadi dari Pak Remio, itu juga serius juga itu perlu untuk dijahit. Kemudian yang tadi dari Pak Sukri B, lalu tadi saya garis bawahi ya. Nah ini tinggal ditindaklanjuti nanti oleh Pak Zirma dan tim. Ya. Nah kalau potensi di Sumatera Barat itu untuk kolaborasi unsur-unsurnya masih cukup. Ya. Anak-anak muda yang jago IT digital di Sumbar, yang di luar pun banyak kok mereka malah yang leading, ya, baik yang di social entrepreneur maupun yang di murni bisnis. Nah di Sumbar sendiri juga cukup banyak, apalagi juga kan perguruan tinggi, program studi jurusan bahkan perguruan tingginya yang mengkhususkan untuk itu di Sumbar ada. Ya. Nah modal kolaborasi cukup, potensi sumber daya tadi juga saya katakan, ya saya tambahkan info ya, kalau kekuatan atau gairah UMKM Sumbar ini dengan segala macam kelemahan yang kita dengar keluhan-keluhan dari ini kita tokoh-tokoh kita di luar itu yang nggak berguna di kampung katanya bahasanya. Dengan itu saja bukan main pergerakan UMKM. Saya lihat dari data kredit UMKM di Sumbar itu tahun lalu 2019 tumbuh hampir 10%. Ya, itu jauh di atas itu ya masih di atas nasional lah. Apalagi dibanding yang negara provinsi tetangga itu Sumbar itu termasuk tinggi. Nah, di Sumbar itu sekarang sekitar 18 triliun uang dari perbankan yang beredar di pelaku usaha UMKM. Jadi sebetulnya ya kekuatan potensialnya sangat-sangat besar ya. Nah, masalahnya tadi ya memang perlu untuk kolaborasi itu artinya kita sepakat dulu mana yang harus saling dikuatkan, saling mendukung ya. Sekali lagi soal data center digital itu penting ya.
orang sekarang berbisnis dengan big data. Nah, nanti akan diikuti dengan adanya tim analis big datanya di situ, ya. Jadi ada tim analis big data untuk ini UMKM gitu. Tinggal panggil aja lah yang dari perguruan tinggi, yang jago statistik, yang jago apa untuk ikut terlibat di situ. Nah, apa ya soal budaya itu tadi yang paling kita perlu himbau, yang diingatkan oleh Pak Romeo, ya. Budaya berkolaborasi ini bagaimana cara menumbuhkannya? Ya, ingin jalan sendiri, ingin sukses sendiri gitu. Nah, ini yang harus ditanamkan, ya. Saya rasa itu punya kontribusi terhadap lambatnya perkembangan, ya. Dan dengan tren, yaitu tren bisnis kolaborasi, ya nanti terus berkembang. Mungkin satu dua ada yang kelihatan menonjol membuat terobosan-terobosan, ya. Tapi kalau berkolaborasi akan lebih bagus lagi, akan lebih kuat, lebih efektif lagi. Gitu. Mungkin itu ya saran saya sih, harus ada yang konkret lah dalam waktu dekat dari beberapa kali sesi webinar yang dirintis oleh Minang Diaspora, yang dirintis, yang dimotori oleh Prof. Fasli dan Pak Burmalis ini. Apa yang bisa dulu dikonkretkan. Jadi saya mau klarifikasi sedikit soal toko Ayu itu, yang saya maksud sama dengan yang dimaksud oleh Pak Joy. Artinya ya kita pelajari apa yang menjadi kunci sukses toko Ayu, Christine Hakim, Shirley dan lain-lain itu, ya. Kalau kita pelajari itu kan sekaligus jadi cermin buat kita, ya, kelemahan-kelemahan yang selama ini ada. Hal yang menjadi kelemahan kita itu kan kelihatan, ya, budaya melayani termasuk melayani pemasok, kemudian melayani pembeli, kemasan, ya sebetulnya hal-hal yang umum dalam hukum marketing, ya. Nah, dulu memang kita menonjol sukses di dalam usaha yang khususnya adalah pedagang atau perdagangan. Tapi itu dulu karena budaya yang mengikuti cocok dengan keadaan konsumennya. Sekarang nggak bisa. Sekarang orang nggak lagi sebelum transaksi tawar-menawar panjang lebar itu nggak ada. Bahkan ngelihat harga yang ditulis pun sekarang nggak lagi. Orang buka internet, gitu. Karena penawaran datang dengan sendirinya. Nah, artinya apa? Orientasi manajemen pemasaran memang harus berubah secara drastis. Ya, itu sudah kenyataannya. Baik. Juga harus berubah. Di samping kita harus coba, walaupun nanti akan terjadi seleksi dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang bisa melibatkan 100 sampai 300-an calon peserta, calon inkubasi usaha. Biasanya yang kelihatan layak nanti tinggal 30. Itu untuk yang inkubasi, ya, untuk yang untuk yang jadi ini agendanya adalah transformasi, ya, mengubah pola pikir, mengubah cara kerja, cara berbisnis. Nah, itu mungkin bagian atau isi dari pelatihan pendampingan itu nanti arahnya ke sana. Kalau orang itu menjadi kreatif, punya motivasi, otomatis dia akan memaksa dirinya untuk membuat produk-produk yang bagus. Nggak perlu dilakukan pelatihan khusus, itu enggak. Sekarang ini orang, wah, tinggal buka aja YouTube, buka ini, ketemu, dapat ide, dapat inspirasi, ketemu material, jenis-jenis material yang bisa digunakan, bahkan di mana bisa didapat. Itu bertaburan orang yang menyediakan, menawarkan barang-barang bahan baku, bahan kebutuhan, barang antaranya dan sebagainya. Jadi intinya soal yang mendorong masyarakat kita kreatif, ya, bermental wirausahawan. Mungkin itu yang non teknis. Yang teknisnya itulah tadi mungkin harus dikonkretkan oleh Pak Zirma segera soal bagaimana data yang ada itu dikembangkan, diperkaya. Kita bisa minta bantu, minta ke mungkin Bank Indonesia
kantor Bank Indonesia, kantor wilayah Bank Indonesia di Padang. Ya. Di situ mungkin apa yang bisa datanya boleh diminta tentang UMKM. Nanti digabung, diperkaya, kemudian nanti diteruskan diperkaya lagi dengan data lapangan untuk verifikasi dan sebagainya. Ya, saya rasa mulai dari situ. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Andrinov ya. Pak Pasli, saya sudah masuk lagi Pak Pasli. Iya, silakan langsung aja Pak Radi. Ya. Nanti bersiap-siap Ibu mungkin Pak Cici ya, Ibu Cici mungkin ya, yang akan menjelaskan sedikit bagaimana pengalaman beliau di membuat melaksanakan digital marketing ini. Silakan Pak Radi. Terima kasih Pak Pasli. Saya 2 poin aja Pak. Yang pertama tentang UMKM. Poinnya adalah bagaimana penumbuh kembangan dari UMKM yang ada di Sumatera Barat. Karena UMKM yang ada ini tentunya kita perlu meningkatkan kualitas UMKM-nya. Kualitas itu mulai dari SDM-nya, tadi sudah disampaikan sebelumnya, kemudian dari proses UMKM dan lain sebagainya. Karena UMKM kita ini memang perlu aspek-aspek produksi, aspek pengolahan, aspek pemasaran. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait dengan Ibu Karambio Cukia tadi ya, Ibu itu senang sekali mendengar ceritanya sampai ke timur mencari kelapa. Padahal di Sumatera Barat itu kelapanya juga daerah utama kelapa. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan kalau daripada beliau jauh-jauh ke sana, dimanfaatkan potensi kelapa yang ada di Sumatera Barat, tapi tidak hanya dimanfaatkan aja, tapi dikembangkan produk-produk turunannya. Apakah nata de coco, apakah VCO dan lain sebagainya, itu cukup banyak sekali. Sekarang di Pariaman itu ada usaha sabut itu yang diusahakan oleh Pak Efli. Ya, saya dari Dewan Kelapa Indonesia Pak. Jadi dengan ICC itu juga kita berpartner di Jakarta. Dan penumbuh kembangan yang ada di Sumatera Barat dari kelapa saja itu akan bisa membuat nilai tambah terhadap industri UKM yang ada di Sumatera. Jadi Ibu nggak usah jauh-jauh, sayang sekali sabut kelapa, air kelapa, dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan supaya UMKM bisa bertumbuh kembang. Yang kedua, produk-produk yang ada di Sumatera Barat itu menjadi objek yang menjadi kegiatan-kegiatan. Saya pikir begitu aja, Pak Fasli. Terima kasih. Terima kasih Pak Radi. Kita langsung ke Bu Cici dan kemudian ke Bapak Zirma ya. Kami silakan Bu Cici. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ambo warahmatullahi wabarakatuh. kenalkan diri Ambo bernama Sri Hayati, panggilan Assalamualaikum Uni Cici di Padang. Kebetulan Ambo menjabat sebagai Wakil Sekjen ASATI atau Asosiasi Sales Travel Indonesia. Nah, kebetulan Ambo awak kan masa COVID kok cukup luar biasa karena kawan-kawan sesama travel banyak yang bermasalah, akhirnya sekarang pada banyak yang menjadi penjual online gitu. Nah, dalam rangka keadaan seperti ini, travel itu kita membuat sistem digital market dan kami mohon izin sebentar men-share bentuk produknya apa tadi kalau tidak salah saya ada di apa ya sebentar diberi akses Bu Yuli kepada Bu Cici untuk ya. Share screen sudah sudah Bentar. Ya sekarang bentuknya kelihatan ya Bapak ya kelihatan ya. Ini ada ini bentuk logonya, UMAP namanya. Ini kerjasama ASATI dengan UMKM naik kelas, yaitu Kadin UMKM naik kelas. Nah, alhamdulillah pada sejak mulai kita melakukan launching itu sudah berjalan lumayan banyak UMKM. Khusus untuk Sumatera Barat ini sebenarnya tugas saya karena awak orang Minang ya, awak alun memaksimalkan, memperkenalkan kepada sanak-sanak awak yang merupakan UMKM yang ada di Padang atau Sumatera Barat. Nah, mungkin dalam forum ini yang mau kenalkan, mungkin kawan-kawan Nio bergabung di UYUMAT bisa
menghubungi Ambo, nanti kita akan bimbing dari Jakarta. Ini seluruh Indonesia sudah bergabung ya Pak. Hanya itu kira-kira informasi yang dari semua usaha yang ada di sini banyak yang ini sistemnya adalah B2B. Jadi sesama UMKM. Jadi nanti bisa Bapak Ibu cari lihat di di internet. Nanti saya kasih apanya linknya di chat itu akan bisa tahu. Ini agak sinyalnya kurang maksimal. Beko Ambo kirimkan chat linknya. Baik. Jaringan kurang bagus. Itu kira-kira informasi yang Ambo sampaikan hari ini. Terima kasih kesempatannya Pak. Terima kasih banyak Bu Cici ya. Selamat berjuang terus ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu, sebelum Pak Zirma ya. Jadi pertanyaan Ambo lah sebagai apa ya yang memfasilitasi upaya Eko, kan awak tidak ingin berhenti di Siko saja. Tapi untuk apa tindak lanjut kok kan tidak gampang ya. Awak bisa mota di level brainstorming kok mudah kok. Seluruhnya mengalir. Tapi begitulah secara sistematis awak pilih prioritas, kemudian awak analisa di prioritas itu apa masalahnya, kemudian apa yang bisa dilakukan, siapa yang bisa berperan, kapan, berapa lama, berapa kali, apa hasil akhirnya, dan apakah ada unsur narasumber yang harus dimobilisasi dan seterusnya. Nah, Ambo ingin menyampaikan seketika kami di pendidikan dari dialog 2 kali level brainstorming, tapi dari pertama agak umum, kemudian yang kedua agak mendalam. Kemudian yang ketiga kok kami bawa ke dalam workshop persiapan pelatihan guru di Sumatera Barat. Nah, wajah Pemda memberikan masukan, wajah para guru-guru senior, wajah teman-teman orang-orang pendidikan dari Australia, dari Belanda, dari Timur Tengah, segala macam, untuk memberikan masukan bersama dengan para guru-guru itu. Kemudian dibuatlah kurikulum, kurikulum yang lebih umum sehingga semua guru kok bisa mengikuti dari jenjang PAUD sampai ke SMA SMK. Intinya adalah membantu mereka menyiapkan diri agar pembelajaran daring di Sumatera Barat bisa berkualitas, kalau bisa tidak berbeda dengan tatap muka, dan sambil melompat dalam teknologi revolusi industri 4.0 untuk para guru. Dan ternyata kalau ikut dilakukan, ternyata bisa deh. Jadi guru-guru itu jadi relawan, yang guru-guru seniornya jadi mentor, kemudian guru-guru yang berlatih mendaftarkan diri. Yang hari pertama kami melakukan itu, kami minta Pak Gubernur yang buka, kemudian Dirjen GTK yang berikan keynote speech-nya, itu 1.700 orang hadir dari seluruh pelosok Sumatera Barat. Jadi kalau awak menduga dulu guru kok tidak terlalu antusias berlatihnya, ingin SPJ saja atau ingin sertifikatnya, ternyata tidak benar. Begitu inyo dihadapkan pada tantangan dan mereka mencari dari mana bisa menjawab tantangan itu, termasuk bermalam-malam berhari-hari. Jadi cara kami mendampingi mereka, jadi diadakan kerangka teoritis dijelaskan secara sederhana, kemudian praktek dari teori itu ke dalam pembelajaran oleh guru-guru di sekolah-sekolah yang kira-kira best practice, kemudian dialog dengan peserta kira-kira 3-4 jam, kemudian mereka berkelompok, berjenjang, jadi SD sama SD, SMP sama SMP, SMA sama SMA, SMK sama SMK, PAUD sama PAUD, dan dikelompokkan dalam kelompok 50-50 orang. Kemudian disediakan 2 mentor untuk masing-masing kelompok untuk mendampingi PR yang diagiakan di akhir sesi pertama tadi itu. Mereka PR didiskusikan oleh dirinya sendiri dengan sekolahnya dan di dalam kelompok yang dibantu oleh mentor. Berkali-kali mereka bertemu, saling memperkaya segala macam. Deko kirim hasil PR-nya itu kepada mentor menseleksi, memberikan masukan yang terbaik awak hadirkan di pertemuan kedua untuk mendengar contoh-contoh best practice dari penugasan tadi. Nah, kami milih sampai seri gini, kinilah berjalan di seri kedua, bisa sekitar 600 orang lah mendaftar untuk ikut seri kedua tentang bahas sebenarnya konsep-konsep pedagogik dimasukkan ke dalam teori pembelajaran dalam konteks daring kok. Yang pertama adalah membuat perencanaan, itu adalah memasukkan konsep pedagogik
Dan kemudian yang ketiga nanti adalah model-model pembelajaran, yang keempat terakhir adalah penggunaan teknologi yang seluas mungkin di dalam pembelajaran daring oleh para guru ini. Dan memang ada guru awak yang PowerPoint aja enggak tahu. Sama ya, apa PowerPoint itu Pak? Contoh kan, bayangkanlah tuh. Awak jangan membayangkan animasi, membayangkan video segala macam. Tapi ternyata banyak juga guru-guru awak kok yang bersiap jadi relawan, mau mendampingi, mau melatih, dan itu tanpa biaya. Tanpa biaya dari kami, karena semua yang terlibat, mentor gua 60 orang lebih ya, dan itu enggak dibayar sepeser pun. Mereka kadang-kadang malam-malam melayani apa kok. Kemudian guru-guru juga mau berlatih dari Darmasraya Sinan sampai ke Pasaman. Artinya kalau Ambo bayangkan kalau bisa Wak melakukan IKO untuk UMKM, tentu polanya enggak sama aja guru ya. Apalagi mereka bekerja kadang-kadang siang, mungkin malam atau cari waktu. Tapi bisakah kawan-kawan nanti Pak Zirma dengan beberapa tadi tokoh-tokoh yang lah mau bertemu dalam rangka tim inti gitu, membuat kurikulum, kemudian baca menjangkau mereka yang dengan kebutuhan yang bervariasi. Tidak usah banyak-banyak yang terlibat dulu, barapun yang mau, asal mau dan mereka tajam. Mereka tahu bahwa itu kebutuhan mereka dan narasumber dan proses pembelajaran yang ditawarkan serta mentoring nanti, pendampingan habis pembelajaran itu tapek untuk kebutuhan mereka yang bervariasi. Mungkin 20 orang dalam satu tema tertentu, 30 orang tema tertentu. Nah, kalau IKO siapkan, mungkin makin lama, makin banyak mereka bisa mengalir, termasuk tadi penggunaan teknologi dan merubah behavior bahwa cara berdagang masuk kini kok lebih beda dengan masa lalu, dan itu kan memerlukan transformasi yang besar. Mungkin dari sudut psikologi, nanti dari sudut adat, adat budaya. Jadi kalau IKO bisa diharapkan dari kawan-kawan dari ke Dinas UMKM, kemudian dari 3 koperasi tadi itu, ya, baik dari Pak Radi, Pak Joy, kemudian Pak Sukri, dan kemudian kita punya Pak Andrino, punya tadi berapa orang, dan para pelaku-pelaku yang lah contoh yang real, bisa tadi Ibu Farida ya dengan keberhasilannya, Bu Ian segala macam. Nah, kira-kira tuh Pak Zirma, yang bisa direkat-rekat oleh Pemda. So harus ada yang merekat. Ya, kalau tanpa itu hilang secara ingin menjadi kenangan saja boleh. Silakan Pak Zirma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Prof. Fazli Jalal, Bapak Ibu tadi ada Pak Romeo, Pak Andrino, Bapak Ibu yang lain-lain. Permohonan maaf dari Pak Zirma, karena memang beliau tadi malam mertuanya meninggal, dan mohon izin karena memang mau menuju ke Lubuk Basung. Ya, silakan, enggak apa-apa Pak. Ya, kita mengerti. Ya. Saya mewakili Pak, tidak sesempurna apa yang akan disampaikan oleh Pak Zirma. Silakan Pak Nas. Ya. Pertama, sebetulnya apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kita tadi, bapak-bapak kita yang terhormat, sudah banyak ya yang memberikan masukan, saran, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan UMKM di Sumatera Barat. Kami ingin sedikit menambahkan bahwa betul apa yang beliau sampaikan tadi. Memang di Sumatera Barat dengan jumlah pelaku UMKM 593.100 atau hampir 600.000 itu yang tercatat di BPS ya pada tahun 2016. Barangkali mungkin sekarang sudah bergeser jumlahnya. Karena diprediksi di Sumbar itu naik jumlah pelaku UMKM setiap tahunnya itu ada 10%. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, dari jumlah pelaku itu ternyata 89,5% itu adalah pelaku usaha mikro. Dengan segala kemudian yang untuk kecil lebih kurang 7% dan sangat sedikit yang besar. Bahkan kalau yang besar ada di Sumatera Barat, mungkin merupakan cabang suatu perusahaan di Jakarta dan lain sebagainya. Artinya apa? Permasalahan kita memang berkaitan erat dengan SDM daripada masyarakat, karena sebagian besar yang terjun sebagai pelaku UMKM itu adalah sifatnya turunan. Jarang yang milenial yang masuk, tidak seberapa gitu. Tamat sekolah, paling-paling merantau.
Jadi kami yang di kampung-kampung ini memang orang yang SDM-nya sangat terbatas dengan segala keterbatasan. Inilah yang menjadi beban pemerintah daerah dalam membangun ekonomi UMKM di Sumatera Barat, Pak. Namun walaupun demikian kita tidak tidak berkecil hati, malah kita ini menjadi suatu lecutan bagi kita untuk mendorong bagaimana UMKM itu bisa bangkit dan bisa mensejahterakan dirinya, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain, walaupun hanya dalam jangkauan ekonomi yang skala terbatas. Ada beberapa program yang sudah kami coba. UMKM ini memang tersebar mulai dari pinggir laut sampai ke atas gunung di Sumatera Barat. Jadi tidak tersentra, tidak terkawasan, tidak terkelompok. Dimanapun ada pelaku UMKM. Maka untuk itu beberapa tahun terakhir, di 2019 kemarin, kami dengan kawan-kawan kabupaten kota sudah memperkecil ruang gerak apa yang bisa membuat kita bisa melihat gerakan-gerakan yang dilakukan bisa mengangkat UMKM. Maka kita tetapkanlah kawasan-kawasan atau sentra-sentra tertentu, komoditinya unggul, komoditinya berbahan baku lokal, untuk bisa kita tingkatkan nilai tambahnya. Nah, nilai tambah inilah nanti yang kita harapkan memberikan kontribusi dari kesejahteraan beliau-beliau ini. Nah, cuma di Sumatera Barat kita ketahui kan sifatnya orang Minang ini bakatnya berdagang atau bakatnya berproduksi. Sebagian besar kalau kita lihat di lapangan, mereka-mereka ini ada sifatnya berproduksi. Nah, kalau di daerah misalnya satu kabupaten berproduksi, kemudian kabupaten A berproduksi, padahal komoditi dengan kondisi topografi kita yang sama, produknya hampir dan sama dan mirip. Ini juga bagian dari yang perlu kita pertimbangkan, Pak. Untuk itu, maka perlu kami berusaha untuk menetapkan kawasan-kawasan utama dulu, yang sifatnya dikawal oleh provinsi, kemudian teman-teman kabupaten kota setuju dengan itu, kemudian kalau yang belum masuk kawasan ini, maka teman-teman di kabupaten kota kita sarankan juga untuk membuat kawasan kabupaten kota. Dan kita di provinsi dengan adanya kawasan ini, seluruh program yang bersifatnya bisa mendorong para pelaku UMKM untuk bisa bergeliat, maka program itu kita matchingkan menjadi program gerakan provinsi untuk UMKM. Nah, disitulah barangkali nanti kita bermain. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan oleh Pak Andrinov tadi. Kita sedang mengarah ke situ, Pak. Kita sedang pasarnya itu tidak mungkin saja kita sekarang pasar offline. Pasar online ini wajib ke depan. Mau tidak mau sudah kita dengungkan dengan seluruh UMKM. Maka dengan kampus kita berharap sudah ada kesepakatan setiap mahasiswa yang akan KKN itu kita lempar atau kita tetapkan di kawasan-kawasan yang sudah kita tetapkan itu untuk membangun, memberikan informasi IT, teknologi, informasi-informasi lainnya. Karena memang misalnya di teknologi hasil pertanian itu banyak teman-teman yang ahli atau adik-adik kelas atau mahasiswa yang mau tamat, kita jadikan sebagai partner untuk mendorong peningkatan standar produk. Karena bagaimanapun produk hasil UMKM ini kita harapkan memang pasarnya keluar, Pak. Tidak di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat cukup dengan kemasan yang sederhana, yang dari pasar tradisional cukup, dan yang kita harapkan memang pasarnya keluar. Maka melalui program yang sangat baik ini, pertemuan yang sangat baik ini, kami berharap apa yang kita sudah sampaikan tadi oleh bapak-bapak sangat baik kami catat. Kemudian kita ingin membangun digital di Sumatera Barat ini betul-betul bisa mengantarkan UMKM juga go internasional atau go nasional. Alhamdulillah beberapa tahun belakangan, bulanan belakang ini kita dengan Pak Henry, pemerintah Sumatera Barat menginisiasi ada lahirnya Bajojo. Dan ini manfaatnya baru 3 bulan. Walaupun masa COVID, Pak, alhamdulillah ini memberikan dampak yang luar biasa juga, Pak. Ada alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat berbelanja untuk membeli produk-produk. Bisa kebutuhan pokok, bisa kebutuhan lain-lainnya di situ. Dan sekarang sudah diakui oleh BI, bahkan sudah keluar kirisnya. Digital marketplace yang ada di Indonesia, bahkan baru Bajojo yang lebih awal mendapatkan kiris. Ini mungkin hal yang luar biasa.
gerakan yang dilakukan oleh kita bersama dengan teman-teman yang perantau yang ada di rantau dengan kita di Sumatera Barat untuk membantu UMKM. Dan saya sampaikan, saya hampir setiap hari, karena memang saya mewakili Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM, Pak. Saya kebetulan sehari-hari bertugas di situ, tahu persis masalah di lapangan, apa yang dihadapi, kemudian dilaporkan ke kita. Dan alhamdulillah hampir 4.000 sekarang produknya masuk di marketplace Bajojo. Tinggal lagi bagaimana mengembangkan pasarnya. Tinggal lagi bagaimana misalnya diaspora bisa membantu mengembang pasarnya. Bisa lintas tempat provinsi di masing-masing, bisa juga lintas kemana-mana yang bisa kita akses pasarnya. Jadi untuk standar produk tetap kita lakukan. Perbaikan kemasan sudah kita lakukan. Kita setiap tahun memperbaiki standar produk, memberikan kemasan dalam tanda kutip sampel-sampel jenis produk ke pelaku UMKM. Tahun ini 120 pelaku UMKM. Jadi setiap tahun terus kita lakukan, terus kita tingkatkan sertifikatnya, kita berikan, kita fasilitasi dari APBD. Apa yang disampaikan Pak Wagub tadi, banyak hal yang berkaitan dengan UMKM yang kita fasilitasi. Karena kita tahu masyarakat pelaku UMKM tidak sanggup untuk membayar halal misalnya. Karena memang satu sertifikat itu lebih dari 3 juta. Maka kita anggarkan itu di APBD. Bisa dapat 30, 40 1 tahun. Itu yang di provinsi. Kebetulan ini bicara di Dinas Koperasi UKM, maka itu yang kami sampaikan. Mungkin di tempat-tempat kawan lain juga seperti itu, Pak. Ya. Jadi artinya inovasi, perbaikan produk di luar kemampuan daripada UMKM itu harus bersama-sama, Pak. Di catatan kita sekarang sedang mendata digitalisasi produsen-produsen. Kita sudah punya 4-5 buku setiap tahun untuk kita jadikan data by name, by address, by produk, serta standar produknya. Bahkan untuk beberapa produk, kami dengan beberapa teman profesor di Universitas Andalas sedang menyusun standar operasional SOP, standar operasional produk lokal, belum SNI. Karena memang agak berbeda. Sulit kita nanti menggabungkan kalau seandainya ada permintaan yang lebih daripada konsumen, sulit untuk memenuhi produk. Jadi sudah kita mulai hajar ke arah yang seperti itu, Pak. Jadi standar produk untuk standar kedaerahan, kita coba untuk memperkecil itu dulu. Sebelum nanti bisa naik ke standar yang lebih besar. Baik. Itu Pak, barangkali sekilas yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini sangat bermanfaat. Dan kemudian kalau seandainya, ini kami mohon bantuan dari para perantau kita di mana saja berada. Kalau seandainya ada informasi produk yang dibutuhkan oleh pasar, mohon disampaikan kepada kami. Saya Nasrizal, Pak, nanti bisa berbagi di informasinya di chat itu akan saya sampaikan alamat email atau kontak person yang bisa kita hubungi setiap saat. Kita siap membangun UMKM untuk maju dan berkembang dan mensejahterakan masyarakat di Sumatera Barat. Demikian saja, Pak. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrizal. Salam kepada Pak Zirma ya, dan tolong leadership dari Pemda ya, karena ini teman-teman ini udah siap ini untuk dihubungi dan memberikan kontribusi. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, para narasumber yang luar biasa. Izin Prof. Asli, izin mohon maaf dari Kanda Muhammad Lutfi tidak bisa hadir karena ada agenda mendadak. Jadi kami mewakili dari Kadin Indonesia. Ini selain dari Minang Diaspora, ini salah satu bentuk kepedulian dari Kadin Indonesia. Kebetulan Pak Lutfi kan orang awak juga, jadi salam hangat dari beliau. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Burmalis. Yang jelas kehadiran para narasumber ini luar biasa dan juga masukan dari floor tadi ya, dari peserta luar biasa. Tinggal lagi tindak lanjutnya ya, sehingga kita bisa menjangkau teman-teman kita yang sedang bertarung di UMKM ini. Cita-cita kita bahwa mereka juga tetap siap, bukan hanya survive, tapi justru berkembang di tengah deraan dari COVID ini.
Terima kasih banyak kepada semua yang hadirin dan hadirat, dan terutama kita berikan tepuk tangan yang hangat pada narasumber kita ya. Nah, dengan mengucapkan alhamdulillah, acara ini saya resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.